Pengemis kecil bantu seberangkan seorang nenek tua renta. Tak disangka pertolongannya membantunya hingga dewasa sampai ia bisa bekerja di perusahaan milik nenek itu. Hari itu, Jakarta sedang berada di puncak kemacetan yang menyiksa. Matahari bulan Mei bersinar dengan congkaknya, memantulkan panas yang menyengat dari aspal jalanan ke wajah-wajah lelah para pejalan kaki. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang dengan wajah masam dan terburu-buru, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun duduk merapat ke pinggir trotoar. Adit, begitulah namanya, dengan baju kaos lusuh yang sudah pudar warnanya dan celana pendek yang terlalu longgar untuk tubuhnya yang kerempeng. Tangannya yang kecil itu terus menadah, terkadang bergetar karena lemas, mengharapkan belas kasihan dari mereka yang lalu lalang. Suara deru kendaraan dan klakson yang saling bersahutan seolah menjadi musik pengiring kesehariannya. Sedekahnya, Bang, Bu, suaranya lirih, hampir tenggelam oleh bisingnya kota. Beberapa orang meliriknya dengan kasihan, melemparkan koin recehan. Sebagian lagi dengan sengaja menghindari kontak mata, mempercepat langkah mereka seolah-olah melihatnya adalah sebuah dosa. Tak jauh dari situ, di seberang jalan yang sama, seorang nenek berdiri gemetar di pinggir zebra cross. Nenek Betty, meski usianya sudah menginjak 70 tahun, tetap terlihat anggun dengan rambutnya yang disanggul rapi dan pakaian batik yang mahal. Namun saat ini, raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang dalam. Tangannya menggenggam erat walker aluminium, sementara matanya yang mulai rabun mencoba mengukur lalu lintas yang tak kenal ampun. Setiap kali ia mencoba melangkah, deruman mobil yang melintas dengan cepat membuatnya kembali mundur ketakutan. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Dulu zebra cross masih dihargai, sekarang sepertinya hanya jadi hiasan jalan saja. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia teringat nasihat sopir pribadinya yang tadi pagi memintanya untuk menunggu di dalam mobil saja sampai ia datang menjemput. Tapi sifat mandirinya yang sudah tertanam sejak muda membuatnya nekat turun sendiri untuk membeli kue favoritnya di toko seberang jalan. Adit yang dari tadi memperhatikan sang nenek, merasakan sesuatu mengusik hatinya. Melihat wanita tua itu terjebak di tepi jalan, sendirian, dengan wajah yang semakin pucat karena ketakutan, tanpa pikir panjang ia pun bangkit dari tempat duduknya. Duh, nenek itu kayaknya butuh bantuan, bisiknya pada sendiri. Dengan lincahnya ia menyelinap di antara celah-celah pejalan kaki, mendekati tempat nenek Betty berdiri. Nek, mau nyebrang? Tanyanya dengan suara bergetar, sedikit gugup. Nenek Betty terkejut, menatap sumber suara itu. Di depannya berdiri seorang anak kecil dengan pakaian lusuh namun mata yang bersinar. Iya, Nak. Nenek agak takut lihat mobil-mobil ini. Mereka tidak mau berhenti, jawab nenek Betty dengan suara gemetar. Adit tersenyum kecil. Biar Adit bantu, Nek. Nenek pegang tangan Adit saja. Dengan penuh keyakinan, anak kecil itu melangkah ke zebra cross, mengangkat tangannya yang mungil. Sebuah truk besar membunyikan klakson nyaring, tetapi Adit tidak gentar. Ia tetap berdiri di sana, matanya menatap tajam para pengendara. Tolong berhenti, ada nenek-nenek mau nyebrang, teriaknya dengan berani. Beberapa pengendara motor mulai mengurangi kecepatan. Sebuah mobil SUV hitam yang awalnya melaju kencang, akhirnya menginjak rem. Pengendara di belakangnya membunyikan klakson protes, tetapi pengemudi SUV itu melambai-lambaikan tangannya, memberi isyarat untuk memberi jalan. Silakan, Bu, teriak pengemudi SUV dari balik kaca jendela yang tertutup. Nenek Betty masih ragu, tetapi Adit sudah memegangi lengannya dengan lembut. Ayo, Nek, pelan-pelan saja. Adit temani. Dengan langkah tertatih-tatih, mereka mulai menyeberang. Walker yang digerakkan nenek Betty bergemerincing di atas marka jalan. Setiap langkah terasa berat, tetapi genggaman tangan Adit yang hangat memberinya keberanian. Terima kasih, Nak. Kamu sangat pemberani, puji nenek Betty sambil terus berjalan. Adit hanya tersenyum. Nenek juga pemberani, Nek. Sudah tua masih mau nyebrang jalan sendiri. Sesampainya di seberang, nenek Betty menarik napas lega. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Ini untukmu, Nak. Terima kasih sudah menolong nenek. Mata Adit membelalak. Uang sebanyak itu bisa ia gunakan untuk makan seminggu. Namun sesuatu dalam hatinya bergolak. Terima kasih, Nek.
Tapi, Adit nggak butuh sebanyak ini, katanya sambil mengembalikan uang itu. Adit bantu nenek karena nenek butuh pertolongan, bukan karena mau uang. Nenek Betty tertegun. Di kota sebesar Jakarta, di tengah masyarakat yang semakin individualis, seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan justru menolak uang yang bisa sangat membantunya. Tapi, nak, nenek ingin membalas kebaikanmu, bela nenek Betty. Adit menggeleng sambil tersenyum. Sudah, Nek. Nenek selamat. Adit sudah senang. Ia sudah berbalik Akna pergi ketika nenek Betty memanggilnya. Tunggu, nak. Namamu siapa? Di mana orang tuamu? Adit. Nek. Orang tua Adit sudah meninggal. Sekarang Adit tinggal sama bibiku. Kamu tidak sekolah. Bibi Adit tidak punya uang untuk sekolah, Nek. Daripada nganggur, mending Adit cari rezeki di jalan. Jawab Adit polos sebelum akhirnya berlari kecil kembali ke tempatnya mengemis tadi, meninggalkan nenek Betty yang masih terpana di tempatnya berdiri. Di tengah bisingnya kota Jakarta, di sebuah zebra cross yang hampir tak berarti, pertemuan tak terduga antara seorang CEO kaya raya dan seorang pengemis kecil telah terjadi. Dan seperti benang-benang takdir yang mulai terjalin, pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Mata Adit tak lepas dari sosok nenek tua itu. Dari balik rumunan orang yang lalu lalang, ia menyaksikan betapa nenek Betty terlihat semakin limbung. Walker yang dipegangnya gemetar. Tubuhnya yang renta seolah tertatih-tatih di tepi jalan. Hati kecil Adit terusik. Ia teringat almarhum neneknya dulu, yang juga sering kesulitan menyeberang jalan. Kenangan itu membuatnya tak bisa tinggal diam. Duh, kasihan sekali nenek itu. Sendirian lagi, gumam Adit dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia pun memberanikan diri untuk mendekat. Nek, mau nyebrang? Tanya Adit dengan suara yang sedikit bergetar. Ia sadar penampilannya yang lusuh mungkin akan membuat sang nenek enggan menerima bantuannya. Nenek Betty menoleh, matanya yang sedikit rabun menyipit mencoba melihat siapa yang berbicara. Iya, nak. Nenek agak takut dengan mobil-mobil ini. Mereka tidak mau berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki. Biar Adit bantu, Nek, ujar Adit dengan penuh keyakinan. Nenek pegang tangan Adit saja. Kita nyebrang pelan-pelan. Namun sebelum mereka melangkah, seorang pejalan kaki yang terburu-buru menyela. Hati-hati, Dek. Zebra cross di sini sering tidak dihargai pengendara. Adit hanya mengangguk. Lalu dengan mantap ia melangkah ke zebra cross. Tangannya yang mungil diangkat tinggi-tinggi. Matanya menatap tajam ke arah deretan kendaraan yang mendekat. Tolong berhenti. Ada nenek-nenek mau nyebrang. Teriak Adit sekuat tenaga. Beberapa pengendara motor mulai mengurangi kecepatan. Namun sebuah taksi kuning justru membunyikan klakson nyaring sebagai bentuk protes. Adit tak gentar. Ia tetap berdiri di tempatnya, melindungi nenek Betty yang mulai ketakutan. Nak, hati-hati. Seru nenek Betty dengan panik ketika sebuah mobil SUV hitam melaju cukup kencang. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Mobil SUV itu justru menginjak rem tepat di depan zebra cross. Pengendara di belakangnya membunyikan klakson marah-marah. Namun sang pengemudi SUV membuka jendela dan berseru. Sabar, Bang. Ini zebra cross. Hormati pejalan kaki. Adit segera memanfaatkan kesempatan ini. Ayo, Nek. Kita seberang sekarang. Dengan perlahan namun pasti, Adit memimpin nenek Betty menyeberang. Setiap langkah terasa berat bagi wanita tua itu, tetapi genggaman tangan Adit yang hangat memberinya kekuatan. Pelan-pelan saja, Nek. Jangan terburu-buru, bisik Adit penuh perhatian. Nenek sudah tua sekali. Nak, badan sudah tidak kuat seperti dulu, jawab nenek Betty sambil terengah-engah. Mau Adit pelanin langkah lagi, Nek? Tidak usah, Nak. Kita lanjut saja. Nenek tidak ingin mengganggu lalu lintas terlalu lama. Di tengah jalan, tiba-tiba sebuah sepeda motor menerobos dari celah-celah kendaraan yang sudah berhenti. Adit dengan refleks menarik tubuh nenek Betty untuk menghindar. Astaga! Teriak nenek Betty kaget. Awas, Nenek! Teriak pengemudi SUV yang masih menunggu dengan sabar. Untungnya, pengendara sepeda motor itu bisa mengendalikan kendaraannya tepat waktu. Ia malah membentak, "Hati-hati, nih,
Nyebrang semaunya aja. Dengan wajah marah, Adit membalas, "Ini kan zebra cross. Yang semaunya ya Bapak." Nenek Betty memegang bahu Adit. "Sudah, Nak. Jangan diajak bertengkar. Mari kita lanjutkan." Setibanya di seberang jalan, Nenek Betty menarik napas lega. Wajahnya yang tegang mulai mengendur. "Terima kasih, Nak. Kamu sangat pemberani sekali. Tanpa bantuanmu, Nenek mungkin masih terjebak di seberang sana." Adit tersenyum lebar. "Sama-sama, Nek. Nenek juga harus hati-hati kalau nyebrang jalan. Cari yang ada polisinya, atau pakai jembatan penyeberangan." "Dari mana kamu tahu tentang jembatan penyeberangan, Nak?" tanya Nenek Betty penuh rasa ingin tahu. "Kadang-kadang Adit jualan koran di sekitar sini, Nek. Jadi tahu tempat-tempat yang aman buat nyebrang." Nenek Betty mengamati anak kecil di depannya. Di balik penampilannya yang lusuh, ia melihat kecerdasan dan kepedulian yang jarang ditemui. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000. "Ini untukmu, Nak. Terima kasih sudah menolong Nenek." Mata Adit membelalak. Uang sebanyak itu bisa ia gunakan untuk makan seminggu. Namun sesuatu dalam hatinya bergolak. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya, "Bantulah orang dengan tulus, jangan karena mengharapkan imbalan." "Terima kasih, Nek. Tapi, Adit nggak butuh sebanyak ini," katanya sambil mengembalikan uang itu. Adit bantu Nenek karena Nenek butuh pertolongan, bukan karena mau uang. Nenek Betty tertegun. Di kota sebesar Jakarta, di tengah masyarakat yang semakin individualis, seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan justru menolak uang yang bisa sangat membantunya. "Tapi, Nak, Nenek ingin membalas kebaikanmu," bela Nenek Betty, tetap menyodorkan uang tersebut. Adit menggeleng sambil tersenyum. "Sudah, Nek. Nenek selamat." Adit sudah senang. "Nenek mau kemana lagi? Perlu Adit antar?" "Hanya ke toko kue di sebelah sana, Nak. Nenek bisa jalan sendiri." "Kalau gitu, Adit permisi dulu, ya Nek. Hati-hati di jalan." Adit sudah berbalik akan pergi ketika Nenek Betty memanggilnya. "Tunggu, Nak. Namamu siapa? Di mana orang tuamu?" "Adit, Nek. Orang tua Adit sudah meninggal. Sekarang Adit tinggal sama bibiku." "Kamu tidak sekolah?" "Bibi Adit tidak punya uang untuk sekolah, Nek. Daripada nganggur, mending Adit cari rezeki di jalan," jawab Adit polos sebelum akhirnya berlari kecil kembali ke tempatnya mengemis tadi, meninggalkan Nenek Betty yang masih terpana di tempatnya berdiri. Sambil berjalan menuju toko kue, Nenek Betty terus memikirkan anak kecil tadi. Di tengah kerasnya kehidupan kota, masih ada kebaikan murni yang tersisa. Dan mungkin, pertemuan ini adalah sebuah tanda. Setelah membeli kue favoritnya di toko yang ternyata hanya berjarak 100 meter dari zebra cross, Nenek Betty duduk di bangku taman dekat halte bus. Pikirannya masih tertambat pada anak kecil yang baru saja menolongnya. Tatapan polos namun penuh tekad di mata Adit terus menghantuinya. Di usia senjanya, sebagai seorang CEO yang telah melalui berbagai lika-liku kehidupan, ia jarang bertemu dengan ketulusan semurni itu. Dia menolak uang 50.000. Gumam Nenek Betty pada diri sendiri sambil menggeleng-gelangkan kepala. Dengan keadaan sepertinya yang jelas hidup dalam kekurangan, tapi masih memilih untuk membantu tanpa pamrih. Sementara itu, di seberang jalan, Adit kembali ke aktivitasnya. Tangannya kembali menadah. Namun kali ini dengan semangat yang berbeda. Bantuan yang baru saja ia berikan kepada nenek tua tadi, memberinya perasaan hangat yang tak tergantikan oleh uang recehan sekalipun. "Sedekahnya, Bu, Bang." Suaranya tetap lirih, tetapi ada senyum kecil yang mengembang di bibirnya. Beberapa jam berlalu. Matahari mulai condong ke barat ketika Nenek Betty memutuskan untuk kembali ke tempat ia bertemu Adit. Kali ini, ia ditemani sopir pribadinya, Pak Joko, yang telah mencari-carinya sejak tadi. "Maaf, Bu Betty, tadi saya mencari ibu kemana-mana," kata Pak Joko dengan wajah khawatir. "Sudah, Joko. Ibu baik-baik saja. Ibu hanya ingin bertemu dengan seorang anak kecil yang tadi menolong ibu," jawab Nenek Betty sambil matanya terus memindai sekeliling.
Mereka berdua akhirnya melihat Adit masih berada di tempat yang sama, kini duduk lesu dengan tangan tetap terangkat. Wajahnya tampak lelah, tetapi ia tetap bertahan. "Nak," panggil Nenek Betty lembut saat mendekati Adit. Adit menoleh, terkejut melihat nenek tadi kembali. "Nek, ada yang bisa Adit bantu lagi?" Nenek Betty tersenyum hangat. "Boleh nenek mengajakmu makan siang? Kamu pasti lapar." Adit memandang ragu. "Tapi, Adit masih harus cari rezeki. Nek, kalau tidak, nanti malam tidak bisa bawa uang untuk Bibi." "Jangan khawatir, nenek akan ganti semua yang kamu dapat hari ini," bujuk Nenek Betty. Pak Joko yang berdiri di belakang Nenek Betty menambahkan, "Ayo, Dek, Ibu Betty baik sekali. Dia ingin membalas kebaikanmu tadi." Setelah berpikir sejenak, Adit akhirnya mengangguk. Mereka bertiga pun berjalan menuju sebuah warung makan sederhana yang tak jauh dari situ. Di dalam warung, Nenek Betty memesan makanan lengkap untuk mereka bertiga. "Sekarang, ceritakan pada nenek tentang dirimu, Nak," pinta Nenek Betty sambil memotong-motong lauk untuk Adit. Adit mengambil napas dalam. "Adit tinggal sama Bibi di kampung dekat kali, Nek. Rumahnya kecil, dari papan. Tapi Bibi orangnya baik. Dia kerja cuci baju di laundry, dapatnya sedikit." "Orang tuamu?" tanya Nenek Betty penuh perhatian. Mata Adit berkerut, tanda ia berusaha menahan perasaan. "Mama Adit sakit keras, Nek. 3 tahun lalu meninggal. Papa kecelakaan bangunin proyek, jatuh dari lantai 6. Langsung meninggal." Nenek Betty menghela napas sedih. "Maafkan nenek membuatmu mengingat kenangan buruk." "Gak apa-apa, Nek," kata Bibi, "kita harus ikhlas," jawab Adit sambil menyeka sudut matanya yang mulai basah. "Kamu tidak pernah sekolah, Nak?" "Pernah, Nek. Sampai kelas 3. Tapi setelah Papa meninggal, Bibi bilang tidak ada biaya. Daripada nganggur, mending Adit bantu cari uang. Tapi Bibi tidak pernah maksa, kok. Adit yang mau sendiri." Pak Joko yang mendengarkan cerita itu ikut tersentuh. "Kasihan sekali, Bu. Masih kecil sudah harus bekerja." Nenek Betty mengangguk pelan. Pikirannya bekerja. "Adit, kalau nenek mau membiayai kamu sekolah lagi, apa kamu mau?" Mata Adit berbinar, tetapi kemudian redup. "Tapi, Bibi Adit pasti tidak mau merepotkan nenek," kata Bibi. "Kita tidak boleh minta-minta." "Ini bukan meminta-minta, Nak. Ini balas budi. Kamu sudah menolong nenek, sekarang giliran nenek membantumu," jelas Nenek Betty dengan sabar. "Tapi," Adit masih ragu. "Bagaimana kalau nenek temui bibimu? Nenek akan berbicara baik-baik dengannya." Adit berpikir sejenak. "Biasanya Bibi pulang jam 6 sore. Kalau nenek mau, nanti Adit antar." "Baik, nenek akan ikut kamu pulang nanti," kata Nenek Betty dengan penuh keyakinan. Sore hari, mereka bertiga berangkat menuju rumah Adit. Perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki setelah mobil tidak bisa masuk ke ganggang sempat. Kondisi lingkungan yang kumuh dan rumah-rumah petak membuat Nenek Betty tersentak. Ia tidak menyangka di balik kemegahan Jakarta, masih ada sudut-sudut seperti ini. Sampai di depan sebuah gubuk kayu berdinding triplek, Adit berteriak, "Bibi, Adit pulang." Seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah namun ramah keluar dari dalam. "Adit, kok sudah pulang? Ini siapa yang ikut?" "Bibi, ini nenek yang tadi Adit bantu nyebrang." "Nenek Betty, ini Bibi Adit, Bibi Rini." Bibi Rini terlihat bingung dan sedikit gugup. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Nenek Betty tersenyum hangat. "Saya ingin berbicara sebentar tentang masa depan Adit. Boleh kita masuk?" Di dalam gubuk yang sempit namun rapi, Nenek Betty menjelaskan maksud kedatangannya. Awalnya Bibi Rini menolak halus, khawatir merepotkan. Namun setelah Nenek Betty menjelaskan dengan penuh ketulusan, akhirnya Bibi Rini luluh juga. "Tapi saya tidak mau merepotkan Ibu," kata Bibi Rini dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan merepotkan, Bu Rini. Saya sudah tua, tidak punya cucu di sini. Anak-anak saya semua tinggal di luar negeri.
Membantu Adit sekolah akan membuat hidup saya lebih berarti, bujuk Nenek Betty. Adit yang mendengar pembicaraan itu tak kuasa menahan haru. Air matanya mengalir deras. Benarkah, Nek? Adit bisa sekolah lagi? Benar, Nak. Besok kita akan beli seragam dan buku-buku baru, janji Nenek Betty. Di senja yang mulai merambat, dalam gubuk sederhana di pinggiran Jakarta, sebuah ikatan baru mulai terbentuk. Sebuah ikatan yang akan mengubah takdir semua orang yang terlibat, dimulai dari ketulusan hati seorang anak kecil dan kebaikan seorang nenek yang memahami arti keluarga sebenarnya. Perjalanan pulang ke rumah mewah di kawasan Menteng terasa sangat berbeda bagi Nenek Betty. Biasanya, ia akan memandang luar jendela dengan pikiran yang dipenuhi urusan perusahaan dan meeting besok. Namun malam ini, pandangannya kosong, masih terpana oleh ketulusan yang baru saja disaksikannya. Apakah ibu yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Joko sambil menyetir. Maksud saya, kita tidak tahu latar belakang mereka sepenuhnya. Nenek Betty menghela napas panjang. Joko, di usiaku yang hampir 70 tahun ini, aku sudah bertemu dengan semua jenis manusia. Dari yang paling licik sampai yang paling tulus. Dan mata anak itu, matanya tidak berbohong. Maksud Ibu Adit? Iya. Ada kemurnian dalam dirinya yang langka. Di tengah kota yang semakin individualis ini, seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan justru menolak uang dan bersikap jujur. Itu adalah karakter yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mobil mewah itu meluncur memasuki gerbang rumah megah bergaya kolonial. Pelayan sudah menunggu di depan pintu, tetapi Nenek Betty masih duduk termenung di dalam mobil. Joko, besok pagi jam 8, kita akan menjemput Adit. Tolong siapkan mobil yang lain, yang tidak terlalu mencolok. Aku tidak ingin mereka merasa terintimidasi. Baik, Ibu Betty. Apakah Ibu ingin saya menyiapkan sesuatu yang lain? Ya, tolong belikan seragam sekolah lengkap untuk SD, dari sepatu sampai tas. Dan, belikan juga beberapa baju baru untuk Adit dan bibinya. Sesampainya di dalam rumah, Nenek Betty berjalan menuju ruang kerjanya. Ruangan yang luas dengan rak-rak berisi penghargaan bisnis dan foto-foto kenangan ini tiba-tiba terasa sangat sepi. Matanya tertumbuk pada foto keluarga di meja kerjanya. Foto terakhir bersama almarhum suaminya sebelum ia meninggal karena serangan jantung 5 tahun lalu. Robert, kamu pasti akan setuju dengan keputusanku ini, bisiknya pada foto suaminya itu. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari layar terpampang nama, Budi, anak. Si bungsu yang manja, gumam Nenek Betty sambil mengangkat telepon. Ibu, kenapa tidak pernah telepon? Saya di sini khawatir. Suara Budi terdengar dari seberang. Baru saja pulang, Nak. Ibu ada urusan. Urusan apa lagi? Ibu harusnya sudah pensiun dan menikmati hidup. Biar saya dan kakak-kakak yang urus perusahaan. Nenek Betty menarik napas. Tidak semua urusan adalah urusan perusahaan. Budi, ibu bertemu dengan seorang anak hari ini. Sebelum ia menyelesaikan kalimat, Budi sudah memotong. Ibu, jangan-jangan ibu mau mengadopsi anak lagi? Ingat pengalaman terakhir dengan Yuli? Dia akhirnya mencuri uang ibu dan kabur. Ini berbeda, Budi. Adit ini. Adit? Siapa itu? Ibu. Tolong jangan mudah percaya pada orang. Di Jakarta banyak penipu yang berpura-pura baik untuk mendapatkan uang ibu. Nenek Betty merasa kesal. Budi, ibu sudah tua, bukan pikun. Ibu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Baik, baik. Ibu tidak perlu marah. Nanti saya telepon kakak-kakak, biar mereka yang berbicara dengan ibu. Setelah menutup telepon dengan nada kesal, Nenek Betty berdiri dan berjalan ke balkon. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa pengap. Ia memahami kekhawatiran anak-anaknya, tetapi mereka tidak mengerti kesepian yang ia rasakan setiap hari di rumah besar ini. Keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, mobil SUV hitam yang tidak terlalu mencolok sudah parkir di depan gubuk Adit. Nenek Betty turun dengan didampingi Pak Joko yang membawa beberapa kardus berisi bantuan. Bibi Rini dan Adit sudah menunggu dengan pakaian terbaik mereka. Wajah Adit bersinar cerah, sementara Bibi Rini masih terlihat gugup. Selamat pagi, Bu Betty.
sambut Bibi Rini dengan hormat. Pagi, Bu Rini. Pagi, Adit. Sudah siap untuk belanja? Tanya Nenek Betty dengan senyum lebar. Sudah, Nek. Jawab Adit antusias. Mereka pun berangkat ke sebuah mall yang tidak terlalu mewah namun cukup lengkap. Di toko seragam, Adit hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seragamnya bagus-bagus sekali. Nek, ujarnya sambil mengelus-elus kain seragam yang rapi. Coba pilih yang kamu suka. Nak, jangan lupa sepatu dan tasnya juga, kata Nenek Betty. Saat mencoba sepatu, Adit berkata dengan polos. Nek, ini sepatu pertama Adit yang baru. Biasanya selalu pakai sepatu bekas. Perkataan itu membuat Nenek Betty tersentuh. Mulai sekarang, Adit akan selalu pakai sepatu baru. Setelah membeli semua keperluan sekolah, mereka menuju ke lantai makanan. Di restoran cepat saji, Adit terpesona melihat interior yang bersih dan terang. Ini pertama kalinya Adit makan di restoran seperti ini. Nek, bisiknya takjub. Serius? Kamu belum pernah makan di restoran seperti ini? Tanya Nenek Betty heran. Bibi Rini menjawab dengan suara bergetar. Maaf, Bu. Dengan penghasilan saya yang pas-pasan, makan di warung tenda saja sudah syukur. Nenek Betty memegang tangan Bibi Rini. Tidak perlu malu, Bu Rini. Yang penting kita punya niat baik dan mau bekerja keras. Saat makan, Nenek Betty bertanya pada Adit, apa cita-citamu, Nak? Adit ingin jadi pengusaha sukses seperti Nenek, biar bisa bantu anak-anak lain seperti Adit. Jawab Adit dengan mata berbinar. Jawaban itu membuat Nenek Betty terkejut. Kenapa ingin seperti Nenek? Karena Nenek baik. Nenek mau menolong orang yang tidak dikenal seperti Adit. Kata Mama dulu, orang sukses itu bukan yang punya banyak uang, tapi yang punya banyak teman dan bisa berbagi. Air mata Nenek Betty nyaris menetes. Di usia senjanya, setelah puluhan tahun membangun kerajaan bisnis, ia baru menyadari bahwa pelajaran terpenting justru datang dari seorang anak kecil yang hidup dalam kemiskinan. Bu Rini, kata Nenek Betty tiba-tiba, bagaimana kalau kamu dan Adit pindah saja ke rumah saya? Saya punya kamar kosong yang cukup luas. Bibi Rini terkejut. Wah, tidak bisa, Bu. Kami tidak mau merepotkan. Tidak merepotkan. Malah akan membuat rumah saya tidak sepi. Lagi pula, dengan tinggal bersama saya, Adit bisa sekolah di tempat yang lebih baik, dan kamu bisa bekerja di perusahaan saya dengan gaji yang layak. Adit memandang bibinya dengan harap. Boleh, Bibi, kita tinggal sama Nenek. Setelah berpikir sejenak, Bibi Rini akhirnya mengangguk. Baik, kalau Ibu Betty tidak keberatan. Keputusan itu dibuat. Sebuah keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidup Adit dan Bibi Rini, tetapi juga akan membawa warna baru dalam kehidupan Nenek Betty. Dan seperti matahari yang mulai terbit, sebuah babak baru dalam hidup mereka pun dimulai. 2 hari setelah pertemuan di mall, Nenek Betty memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal Adit dan Bibi Rini secara mendadak. Ia ingin melihat langsung kondisi kehidupan mereka sebelum memutuskan untuk membawa mereka tinggal di rumahnya. Pagi itu, dengan ditemani Pak Joko, mereka menuju daerah kumuh di tepian kali yang menjadi lokasi rumah Adit. Bu, apakah Ibu yakin ingin turun sendiri? Jalannya becek dan banyak sampah, kata Pak Joko dengan wajah khawatir. Nenek saya dulu juga tinggal di kampung seperti ini. Joko, saya bukan orang yang manja, jawab Nenek Betty dengan tegas sambil melangkah pelan melewati gang sempit. Sesampainya di depan gubuk kayu yang sudah reot, Nenek Betty hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dinding triplek yang berlapis-lapis, atap seng yang sudah berkarat, dan bau anyir dari kali yang tercemar membuatnya tercekat. Disinilah mereka tinggal, gumamnya lirih. Saat itu, dari dalam terdengar suara Bibi Rini yang sedang batuk-batuk. Adit, tolong ambilkan Bibi air minum. Nenek Betty segera mengetuk pintu yang terbuat dari papan kayu bekas. Adit yang membuka pintu terkejut melihat mereka. Nek, kok bisa datang ke sini? Tanya Adit dengan mata berbinar. Saya ingin melihat kondisi kalian. Nak, jawab Nenek Betty sambil memasuki ruangan yang gelap dan pengap. Di dalam, kondisi justru lebih memilukan. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dan dapur.
Bibi Rini terbaring lemah di atas kasur tipis yang langsung bersentuhan dengan lantai. Bu Betty, maaf, saya sedang tidak enak badan, kata Bibi Rini mencoba bangun. Jangan bangun, Bu Rini. Istirahat saja. Nenek Betty segera mendekat, merasakan hawa panas dari tubuh Bibi Rini. Kamu demam. Bibi sudah batuk pilek 3 hari ini, Nek. Tapi tetap mau berangkat kerja karena kalau tidak ada uang untuk beli obat. Jelas Adit dengan wajah sedih. Nenek Betty langsung mengambil teleponnya. Joko, tolong panggilkan dokter segera. Katakan ini darurat. Tidak usah, Bu. Nanti merepotkan saja, bantah Bibi Rini lemah. Ibu ini keras kepala sekali. Lihat kondisi ibu seperti apa, masih bicara tidak mau merepotkan, tegur Nenek Betty dengan nada lembut namun tegas. Sambil menunggu dokter, Nenek Betty mengamati sekeliling ruangan. Di dinding yang lapuk, terpampang beberapa piagam sekolah Adit dari tahun-tahun sebelumnya. Semuanya adalah ranking pertama. Adit, ini piagam-piagammu? Tanya Nenek Betty takjub. Iya, Nek. Dulu waktu masih sekolah, jawab Adit malu-malu. Dan semua ranking 1? Kamu anak yang sangat pandai. Bibi Rini tersenyum bangga. Dia memang anak cerdas, Bu. Sayang sekali tidak bisa terus sekolah. Tak lama kemudian, dokter yang dipanggil Pak Joko datang. Setelah memeriksa, dokter menyimpulkan Bibi Rini menderita infeksi paru-paru akibat lingkungan yang lembab dan tidak sehat. Ibu harus dirawat di rumah sakit. Kondisi ini sudah parah, kata dokter dengan serius. Bibi Rini langsung panik. Tidak bisa, dokter. Saya tidak punya biaya. Biaya bukan masalah. Yang penting ibu sehat, potong Nenek Betty. Joko, tolong antar Bu Rini ke rumah sakit terbaik. Sambil menunggu persiapan, Nenek Betty duduk di samping Bibi Rini. Bu Rini, saya ingin mengajak Anda dan Adit tinggal di rumah saya. Lihatlah kondisi tempat ini, tidak layak untuk ditinggali. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Bibi Rini menghela napas, matanya berkaca-kaca. Bu Betty, saya sangat berterima kasih atas kebaikan ibu. Tapi, saya tidak pantas menerima semua ini. Bibi, Adit ingin Bibi sehat. Kalau tinggal di rumah nenek, Bibi tidak perlu kerja keras, dan Adit bisa sekolah. Bujuk Adit dengan suara lirih. Nenek Betty memegang tangan Bibi Rini. Dengarkan Adit. Ini untuk kebaikan kalian berdua. Saya sudah tua, tinggal sendiri di rumah besar. Kehadiran kalian justru akan membawa kebahagiaan untuk saya. Air mata Bibi Rini akhirnya tumpah. Baiklah, Bu. Saya terima tawaran ibu dengan rasa syukur yang tak terhingga. Setelah Bibi Rini dibawa ke rumah sakit, Nenek Betty dan Adit mulai membereskan barang-barang yang akan dibawa. Betapa sedihnya Nenek Betty ketika melihat betapa sedikitnya harta benda yang mereka miliki. Hanya ada beberapa helai baju usang, beberapa buku pelajaran bekas, dan foto-foto kenangan keluarga yang sudah kusam. Nek, ini foto mama papa saya, kata Adit menunjukkan sebuah foto yang sudah buram. Mereka dulu juga baik seperti nenek. Nenek Betty tersenyum getir. Mereka pasti sangat bangga padamu, Nak. Saat merapikan lemari, Nenek Betty menemukan sebuah kaleng bekas berisi uang recehan. Ini apa, Nak? Itu tabungan Adit, Nek. Sedikit-sedikit Adit kumpulin, mau buat bayar sekolah kalau sudah cukup. Perkataan itu seperti pisau yang menancap di hati Nenek Betty. Seorang anak kecil, yang seharusnya bermain dan belajar, justru harus memikirkan biaya sekolah sendiri. Adit, dengarkan Nenek. Mulai hari ini, kamu tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Nenek akan menjamin semua kebutuhanmu, sampai kamu lulus kuliah nanti. Mata Adit berbinar, tetapi kemudian ia menggeleng. Nenek, Adit janji akan balas semua kebaikan Nenek kalau sudah besar nanti. Yang Nenek mau hanyalah kamu tumbuh menjadi orang baik dan sukses. Itu sudah cukup sebagai balas budi untuk Nenek. Sore itu, ketika mereka meninggalkan gubuk reot itu untuk terakhir kalinya, Adit menoleh sebentar, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya yang lama. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan perjuangan, tetapi juga mengajarkannya arti ketabahan dan kejujuran.
Di mobil yang membawa mereka menuju rumah baru, Nenek Betty memandang Adit yang sedang terpesona melihat pemandangan kota dari jendela. Dalam hatinya, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini. Bukan hanya materi, tetapi juga pendidikan dan kasih sayang yang selama ini hilang dari kehidupan Adit. Besok kita akan cari sekolah yang terbaik untukmu, Nak, janji Nenek Betty. Terima kasih, Nek. Adit janji akan belajar yang rajin, jawab Adit dengan mata berbinar penuh harapan. Dan dalam perjalanan menuju kehidupan baru itu, kedua makhluk dari dunia yang berbeda ini mulai menyadari bahwa takdir memang bekerja dengan cara yang misterius. Terkadang, pertemuan yang tak disengaja bisa mengubah segalanya, membuktikan bahwa kebaikan hati memang memiliki caranya sendiri untuk kembali kepada kita. Pagi itu, udara di kawasan Menteng terasa segar dan berbeda bagi Adit. Ia terbangun dari tempat tidur empuknya, masih tidak percaya dengan perubahan nasib yang dialaminya. Kamar yang luas dengan dinding berwarna biru langit, lemari penuh baju baru, dan meja belajar yang tertata rapi seolah masih seperti mimpi baginya. Adit, sudah bangun? Suara Nenek Betty terdengar dari balik pintu. Ayo mandi dan sarapan, nanti kita pergi melihat-lihat sekolah. Ya, Nek, jawab Adit antusias. Di ruang makan mewah yang dihiasi kristal dan perabotan mahal, Adit masih terlihat canggung. Pelayan yang berdiri di samping membuatnya grogi. Nek, harus pakai sendok garpu yang mana? Bisik Adit malu-malu. Nenek Betty tersenyum lembut. Tidak usah nervous, Nak. Lihat Nenek caranya. Dengan sabar, ia mengajarkan tata krama makan yang benar pada Adit. Setelah sarapan, mereka berangkat ke sebuah SD internasional yang terkenal elit. Mobil mewah yang mereka tumpangi membuat Adit semakin nervous. Nek, sekolahnya bagus sekali. Adit nggak akan bisa masuk sini, keluh Adit sambil memandangi gedung sekolah yang megah. Jangan berkata seperti itu. Nenek sudah bicara dengan kepala sekolah. Kamu akan ikut tes penempatan dulu, jelas Nenek Betty. Di ruang kepala sekolah, Mr. Anderson, seorang pria asing berambut pirang, menyambut mereka dengan ramah. Selamat pagi, Ibu Betty. Dan ini pasti Adit yang cerita itu. Sambutnya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Selamat pagi, Mr. Anderson. Ya, ini Adit. Dia memang istimewa, jawab Nenek Betty bangga. Tes penempatan berlangsung selama 2 jam. Saat hasilnya keluar, Mr. Anderson terlihat terkejut. Luar biasa. Untuk anak yang sudah setahun tidak sekolah, nilainya sangat memukau. Bahkan untuk matematika, dia bisa mengerjakan soal tingkat kelas 6. Nenek Betty tersenyum lega. Jadi, dia bisa diterima. Bukan hanya diterima, saya sarankan dia langsung masuk kelas 5. Dia terlalu pandai untuk kelas 4, jawab Mr. Anderson. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Saat tur keliling sekolah, beberapa siswa memperhatikan Adit dengan tatapan sinis. Lihat itu, anak baru, katanya dulu pengemis. Bisik seorang anak laki-laki gemuk. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan kuman, sahut yang lain. Nenek Betty mendengar itu dan langsung menegur. Apa yang kalian bicarakan? Ulangi sekali lagi. Anak-anak itu langsung diam. Wajah mereka pucat ketakutan. Maaf, Ibu. Mereka tidak bermaksud, kata guru pendamping. Tidak ada maaf untuk perilaku bullying, potong Nenek Betty dengan tegas. Di sekolah ini, kita mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Keesokan harinya, Adit mulai sekolah dengan seragam baru yang rapi. Nenek Betty mengantarnya sampai ke pintu kelas. Jangan dengarkan omongan mereka. Kamu hebat, dan suatu hari nanti mereka akan menyadarinya, pesan Nenek Betty. Iya, Nek. Adit akan buktikan bahwa anak pengemis juga bisa pintar, jawab Adit penuh tekad. Hari pertama sekolah ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di kelas 5B, Adit ditempatkan di bangku paling depan. Guru-guru terkesan dengan kecerdasannya, tetapi teman-teman sekelasnya menjauhinya. Saat jam istirahat, Adit duduk sendirian di kantin. Seorang anak perempuan berambut panjang mendekatinya. Hai, namaku Sisi. Boleh aku duduk di sini? Tanyanya ramah. Boleh, jawab Adit malu-malu.
Aku dengar kamu tinggal sama Nenek Betty. Dia orang baik ya? Ibuku cerita dulu nenekmu sering bantu orang miskin. Benarkah? Adit terkejut. Nenek tidak pernah cerita itu. Iya, kata ibuku. Dulu Nenek Betty itu mendirikan yayasan untuk anak-anak tidak mampu. Tapi berhenti setelah ada yang menipunya. Percakapan dengan Sisi membuat hati Adit lebih lega. Setidaknya ada satu orang yang mau berteman dengannya. Namun saat pelajaran olahraga, cobaan datang lagi. Saat berganti baju olahraga di ruang ganti, seorang anak bernama Kevin menyembunyikan seragam olahraga Adit. "Di mana bajuku?" tanya Adit bingung. "Mungkin dimakan tikus, anak kampung," ledek Kevin, diikuti tawa teman-teman yang lain. Dengan mata berkaca-kaca, Adit harus ikut pelajaran olahraga hanya dengan memakai celana training dan kaos dalam. Guru olahraga yang marah malah menyalahkan Adit. "Kenapa tidak pakai seragam olahraga?" bentak guru itu. "Seragamnya hilang, Pak," jawab Adit lemah. "Alasan, besok jangan lupa bawa." Sisi yang melihat kejadian itu memberanikan diri maju. "Pak, tadi saya lihat Kevin menyembunyikan seragam Adit di lemari kedua." Guru olahraga itu kemudian memeriksa dan menemukan seragam itu. Kevin dihukum, tetapi sejak saat itu, ia semakin membenci Adit. Sore harinya, Nenek Betty menjemput Adit. Wajah Adit yang murung langsung diketahui neneknya. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu sedih sekali?" Dengan suara bergetar, Adit menceritakan semua yang dialaminya hari itu. Nenek Betty mendengarkan dengan sabar. Wajahnya semakin berkerut mendengar perlakukan tidak adil pada cucu angkatnya. "Besok nenek akan bicara dengan kepala sekolah. Tidak boleh ada bullying di sekolah ini," kata Nenek Betty dengan mata berapi-api. "Jangan, Nek. Nanti Adit dikata mengadu." "Biarlah, Adit akan buktikan dengan prestasi." Jawaban itu membuat Nenek Betty terharu. Di usia yang masih begitu muda, Adit sudah menunjukkan kedewasaan yang tidak dimiliki banyak orang. "Mau ikut nenek menjenguk Bibi Rini di rumah sakit? Kabarnya hari ini dia sudah lebih baik." "Wah, mau sekali, Nek." Di rumah sakit, Bibi Rini sudah bisa duduk dan tersenyum cerah melihat mereka. "Adit, seragam barunya bagus sekali." "Bibi, sekolahku besar sekali. Ada kolam renang, lapangan basket, dan perpustakaan yang bukunya banyak banget," cerita Adit dengan semangat. Bibi Rini memegang tangan Nenek Betty. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan Ibu." "Kesehatanmu itulah balasan terbaik untuk saya," jawab Nenek Betty hangat. Dalam perjalanan pulang, Adit bertanya pada Nenek Betty, "Nek, kenapa sih ada orang yang jahat pada orang yang tidak bersalah?" Nenek Betty menghela napas. "Dunia ini tidak selalu adil, Nak. Tapi ingat, kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Lihatlah kita sekarang. Pertemuan kita di Zebra Cross itu membawa kebaikan untuk kita semua." Malam itu, sebelum tidur, Adit menulis di buku harian barunya, "Hari ini aku dibully, tapi aku punya satu teman baik. Aku akan buktikan bahwa anak miskin juga bisa sukses. Untuk Nenek Betty dan Bibi, aku harus jadi yang terbaik." Dan dengan tekad itu, anak kecil yang dulu mengemis di jalanan itu memulai perjalanan barunya, sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan dan cinta. 2 minggu telah berlalu sejak Adit mulai bersekolah. Suatu sore yang cerah, ketika Nenek Betty dan Adit sedang asyik mengerjakan PR matematika di ruang keluarga, terdengar suara mobil yang keras memasuki halaman rumah. "Nenek, ada tamu?" tanya Adit penasaran. Nenek Betty mengerutkan kening, mengenali suara mesin mobil yang familiar. Itu pasti Budi, anak bungsu nenek. Dia seharusnya masih di Singapura. Sebelum mereka sempat berdiri, pintu ruang keluarga terbuka dengan kasar. Seorang pria paruh baya dengan setelan bisnis suit mewah berdiri di sana dengan wajah masam. Di belakangnya, terlihat seorang wanita dengan penampilan glamor dan seorang remaja laki-laki yang mirip dengan pria itu. "Ibu, apa benar kabar yang saya dengar?" serbu Budi tanpa basa-basi, matanya melirik tajam ke arah Adit. "Budi, kapan kamu pulang? Kenapa tidak telepon dulu?" sahut Nenek Betty dengan nada datar. "Kalau saya telepon dulu,
Pasti ibu akan menyembunyikan itu, kata Budi sambil menunjuk ke arah Adit dengan jari. Jangan tunjuk orang seperti itu. Ini Adit, cucu angkat ibu, tegur Nenek Betty. Wanita glamor di belakang Budi maju selangkah. Ibu, kami khawatir sekali. Dengar-dengar ibu membawa orang asing tinggal di rumah. Itu sangat berbahaya. Ini Linda, istri Budi. Dan ini Kevin, cucu ibu. Perkenalkan Nenek Betty pada Adit. Mereka tinggal di Singapura. Kevin, remaja berusia 15 tahun itu, menyeringai. Jadi ini pengemis yang katanya sudah dijadikan cucu? Keren juga ya, dari pengemis jadi penghuni mansion. Adit menunduk. Pipinya memerah karena malu. Kevin, jaga mulutmu, hardik Nenek Betty. Maafkan Kevin, ibu. Tapi dia benar, sahut Linda. Kita tidak tahu latar belakang anak ini. Bagaimana jika dia hanya memanfaatkan ibu? Sudah cukup. Nenek Betty berdiri, tangannya gemetar. Adit adalah anak yang baik. Dialah yang menolong ibu saat ibu kesulitan menyeberang jalan. Sementara kalian sibuk dengan urusan sendiri di luar negeri. Budi menarik napas dalam. Ibu, kami di luar negeri untuk mengembangkan bisnis keluarga. Dan justru karena itu, kami khawatir dengan keselamatan ibu. Ingat apa yang terjadi dengan Yuli dulu. Jangan bandingkan Adit dengan Yuli. Mereka berbeda. Sampai kapan ibu akan terus naif? Semua orang bisa berpura-pura baik untuk mendapatkan harta ibu. Adit yang tidak tahan lagi akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Maaf, Pak. Saya tidak mau merepotkan. Saya bisa pergi. Tidak. Nenek Betty memegang erat bahu Adit. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ini sudah rumahmu. Budi tertawa sinis. Lihat, ibu, dia sudah berhasil memanipulasi ibu. Sekarang ibu lebih memilih anak jalanan daripada anak kandung sendiri. Percakapan semakin memanas, sampai akhirnya Pak Joko masuk dengan tergesa-gesa. Bu Betty, Bu Rini sudah pulang dari rumah sakit. Dia sedang menunggu di depan. Bibi Rini masuk dengan kursi roda didorong oleh perawat. Wajahnya masih pucat, tetapi senyumnya hangat. Bu Betty, saya sudah merasa lebih. Ucapnya terhenti ketika melihat suasana tebal di ruangan. Dan ini siapa lagi? Tanya Linda dengan nada menghina. Ini Bibi Rini, pengasuh Adit, jawab Nenek Betty singkat. Luar biasa. Sekarang malah ada 2 orang asing di rumah ibu, keluh Budi. Bibi Rini langsung memahami situasi. Tampaknya saya dan Adit datang di waktu yang tidak tepat. Kami akan menunggu di kamar. Tidak perlu. Nenek Betty berjalan mendekati Bibi Rini. Ini rumah kalian sekarang. Kalau ada yang tidak suka, silakan pergi. Pandangan tajam Nenek Betty membuat Budi dan keluarganya terdiam. Baik, kata Budi akhirnya. Tapi ibu harus ingat, kami akan mengawasi ketat. Begitu ada yang mencurigakan, kami akan turun tangan. Setelah Budi dan keluarganya pergi dengan kemarahan, suasana menjadi hening. Adit akhirnya tidak tahan lagi dan menangis. Maaf, Nek. Karena Adit, Nenek bertengkar dengan anak Nenek. Nenek Betty mendekap Adit. Bukan salahmu, Nak. Mereka yang tidak mengerti. Bibi Rini menghela napas. Mungkin lebih baik kami mencari tempat tinggal lain, Bu. Kami tidak ingin menjadi sumber pertengkaran keluarga. Tidak akan, tegas Nenek Betty. Mereka hanya iri karena selama ini ibu perhatian pada kalian, sementara mereka hanya mementingkan harta ibu. Malam itu, setelah Adit dan Bibi Rini tidur, Nenek Betty duduk sendirian di ruang kerjanya. Teleponnya berdering. Kali ini dari anak pertamanya, Anton yang berada di Amerika. Ibu, Budi sudah telepon saya. Apa benar ibu mengangkat anak asuh lagi? Tanya Anton dengan nada khawatir. Anton, kamu juga melawan ibu? Suara Nenek Betty letih. Bukan melawan, ibu. Tapi ibu harus paham kekhawatiran kami. Perusahaan ini dibangun bersama, dan kami tidak ingin ada orang asing yang mengambil alih. Adit hanya anak kecil.
Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Sekarang tidak tahu, tapi nanti, ibu sudah tua, mudah dipengaruhi. Nenek Betty memutuskan telepon dengan perasaan kesal. Ia mengambil album foto lama dan membuka halaman demi halaman. Foto-foto keluarganya dulu, ketika Robert masih hidup dan anak-anaknya masih kecil. Mereka dulu keluarga yang hangat. "Robert, di mana salah ibu?" bisiknya pada foto suaminya. "Mengapa anak-anak kita menjadi seperti ini? Hanya memikirkan harta dan warisan." Sementara itu, di lantai atas, Adit tidak bisa tidur. Ia mendengar percakapan Nenek Betty dari balik pintu. Air matanya mengalir deras. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya, bahwa ketulusannya bukan berpura-pura. Keesokan harinya, Adit menemui Nenek Betty dengan wajah serius. "Nek, Adit mau buat perjanjian tertulis. Adit janji tidak akan minta warisan atau uang nenek. Adit hanya mau sekolah dan jadi anak baik." Nenek Betty terharu sekaligus sedih. "Tidak perlu, Nak. Nenek percaya padamu. Tapi untuk membuat anak-anak nenek tenang, lebih baik kita buat perjanjian saja." Kedewasaan Adit yang tidak sesuai usianya itu membuat Nenek Betty semakin yakin bahwa ia tidak salah memilih. Di balik penampilan sederhana dan latar belakangnya yang memilukan, tersembunyi jiwa yang mulia dan hati yang tulus. Konflik keluarga ini mungkin baru awal, tetapi Nenek Betty bertekad akan melindungi Adit dan Bibi Rini dengan segala kekuatannya. Baginya, mereka bukan lagi orang asing, tetapi keluarga yang sebenarnya. 3 tahun telah berlalu sejak konflik keluarga pertama terjadi. Adit kini telah tumbuh menjadi remaja berusia 13 tahun yang tengah duduk di bangku SMP. Perawakannya semakin tinggi, wajahnya semakin tampan, dan prestasinya di sekolah terus memukau. Namun, kehidupan mulusnya di rumah megah Nenek Betty tidak sepenuhnya tanpa rintangan. Suatu Sabtu pagi, Adit sedang asyik belajar di perpustakaan rumah ketika Kevin, cucu kandung Nenek Betty yang kini berusia 18 tahun, tiba-tiba muncul dengan wajah masam dasar anak pungut, sok rajin saja. Hardik Kevin sambil menyender di pintu perpustakaan. Adit menghela napas, berusaha mengabaikan. "Aku sedang belajar untuk Olimpiade Matematika, Kevin. Ada perlu apa?" "Olimpiade? Hah? Anak seperti kamu mana mungkin bisa ikut Olimpiade? Itu cuma kasihan guru-guru karena kamu dulu pengemis," ejek Kevin. "Sudah, Kevin. Aku tidak mau bertengkar," jawab Adit tetap tenang. Tapi Kevin malah mendekat dan menyepak kursi belajar Adit. "Dengar baik-baik, pengemis. Nenek sedang sakit tua. Begitu dia meninggal, kamu dan bibimu akan kuusir dari sini." Nenek Betty yang mendengar keributan dari ruang sebelah segera datang. "Kevin, apa yang kamu lakukan?" "Saya hanya mengingatkan si pengemis ini tentang posisinya, Nek," jawab Kevin dengan santai. "Keluar dari sini. Sekarang juga," bentak Nenek Betty dengan wajah merah marah. Setelah Kevin pergi sambil mengumpat, Nenek Betty mendekati Adit yang sedang membereskan bukunya yang berantakan. "Maafkan Nenek, Nak. Nenek tidak bisa mengendalikan cucu Nenek sendiri." "Bukan salah Nenek. Kevin memang selalu membenci saya sejak pertama bertemu," jawab Adit sambil tersenyum getir. Konflik dengan Kevin semakin menjadi-jadi di sekolah. Kebetulan mereka bersekolah di SMP SMA yang sama, though berbeda tingkat. Kevin yang kini duduk di kelas 12 SMA, sering menggunakan pengaruhnya sebagai ketua OSIS untuk membuat Adit tersisih. Suatu hari, Adit dipanggil ke ruang wali kelas. "Adit, ada laporan kamu mencuri uang kas kelas," tegur Bu Sari, wali kelasnya. Adit terkejut. "Apa? Tidak mungkin, Bu. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi ada saksi yang melihat kamu membuka laci uang kas kemarin sore." "Siapa yang melaporkan, Bu?" "Kevin, kakak kelasmu. Dia bilang melihat kamu dari jendela." Adit langsung paham ini adalah rekayasa. "Bu, kemarin sore saya ada les piano sampai jam 6. Nenek saya dan guru piano saya bisa menjadi saksi." Bu Sari menghela napas. "Baik, saya akan cek kebenarannya. Tapi untuk sementara, kamu ditangguhkan dari jabatan bendahara kelas." Berita tentang pencurian
itu cepat menyebar. Teman-teman sekelas yang dulu mulai menerimanya, kini kembali menjauh. Hanya Sisi, sahabatnya sejak SD, yang tetap percaya padanya. "Adit, aku tahu kamu tidak mungkin mencuri," hibur Sisi saat jam istirahat. "Terima kasih, Sisi. Tapi kenapa ya, Kevin begitu membenciku?" tanya Adit frustasi. "Mungkin dia iri. Kamu lebih pintar, lebih disayang Nenek Betty, dan prestasimu lebih cemerlang." Masalah semakin rumit ketika beberapa hari kemudian, uang kas kelas yang hilang itu ditemukan di tas Adit. "Lihat, aku bilang apa?" seru Kevin di depan seluruh kelas saat guru memeriksa tas-tas siswa. Dia menaruhnya di balik buku matematikanya. Adit tercengang. "Tidak, saya tidak. Ini pasti diatur." Bu Sari melihat Adit dengan pandangan kecewa. "Adit, besok orang tuamu harus datang ke sekolah." Malam itu, Adit pulang dengan air mata. Nenek Betty yang mendengar ceritanya langsung marah besar. "Ini sudah keterlaluan. Aku akan telepon orang tua Kevin sekarang juga." "Jangan, Nek," pinta Adit. "Ini hanya akan memperburuk keadaan. Biar saya yang hadapi." Tapi Nenek Betty tidak mendengarkan. Ia menelepon Budi dan memintanya datang besok pagi ke sekolah Adit. Keesokan harinya, pertemuan di ruang kepala sekolah berlangsung tegang. "Saya yakin Adit tidak bersalah," tegas Nenek Betty. "Tapi bukti berbicara lain, Ibu," bantah Budi. "Uang ditemukan di tasnya." Kepala sekolah, Pak Handoko, tampak serius. "Kami memiliki kebijakan nol toleransi untuk pencurian. Tapi mengingat track record Adit yang baik selama ini, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut." Saat pertemuan berlangsung, Sisi tiba-tiba mengetuk pintu ruang kepala sekolah. "Maaf mengganggu, Pak. Saya ada bukti bahwa Adit tidak bersalah." Sisi kemudian memperlihatkan rekaman CCTV dari handphonenya. Terekam jelas Kevin menyelipkan sesuatu ke tas Adit ketika Adit pergi ke toilet. "Rekaman ini dari mana?" tanya Pak Handoko terkejut. "Saya sengaja memasang kamera diam setelah uang kas hilang pertama kali, Pak. Saya curiga ada yang tidak beres," jawab Sisi. Budi langsung marah pada Kevin. "Apa maksudmu? Merusak nama baik orang lain?" Kevin tertunduk malu. Dia tidak pantas dapat semua yang dia dapat sekarang. Nenek lebih sayang dia daripada aku. Kebenaran akhirnya terungkap. Kevin dihukum skorsing selama 2 minggu, sementara Adit dipulihkan namanya. Di mobil saat pulang sekolah, Nenek Betty memandang Adit dengan bangga. "Kamu sangat kuat, Nak. Tadi tidak sedikit pun kamu membenci Kevin." "Sedih sih, Nek. Tapi saya paham perasaan Kevin. Tiba-tiba ada orang asing yang dianggap merebut perhatian neneknya," jawab Adit bijaksana. Malam itu, Budi datang ke rumah Nenek Betty dengan Kevin. "Kevin mau minta maaf," kata Budi mendorong Kevin ke depan. Kevin menunduk. "Maafkan aku, Adit. Aku hanya cemburu." Adit tersenyum. "Tidak apa-apa, Kevin. Mulai sekarang, bagaimana kalau kita jadi saudara yang baik?" Nenek Betty yang menyaksikan adegan itu merasa haru. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir dari konflik. Masih ada Anton dan Linda yang tetap menentang kehadiran Adit. Beberapa hari kemudian, Adit menghadapi ujian sebenarnya. Olimpiade Matematika tingkat nasional. Dengan tekun ia berlatih, sering sampai larut malam. "Jangan begadang terus, Nak. Istirahat yang cukup," pesan Nenek Betty. "Tidak apa-apa, Nek. Saya ingin buktikan bahwa anak seperti saya juga bisa berprestasi." Usaha Adit tidak sia-sia. Ia berhasil meraih medali emas di Olimpiade Matematika Nasional. Namanya bahkan masuk koran sebagai mantan pengemis jadi juara matematika. Saat upacara penyerahan medali, Nenek Betty hadir dengan air mata kebanggaan. Bibi Rini yang kini sudah sehat juga hadir. Menangis haru melihat keponakannya yang dulu harus mengemis, kini berdiri gagah menerima penghargaan. "Lihat, Bu," bisik Bibi Rini pada Nenek Betty. "Dia memang anak spesial." "Ya, dan semua berawal dari kebaikan hatinya yang tulus," jawab Nenek Betty.
Prestasi Adit ini akhirnya membuat sebagian keluarga Nenek Betty mulai berpikir ulang. Tapi pertarungan untuk diterima sepenuhnya masih panjang. Dan Adit sadar, ini baru babak pertama dari perjuangannya membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan seseorang, tetapi ketulusan hati dan kerja keraslah yang membawa seseorang pada kesuksesan. 6 bulan setelah kemenangan Adit di Olimpiade Matematika, kehidupan di rumah Nenek Betty tampak tenang. Musim hujan telah tiba, dan suasana rumah terasa hangat meski di luar gerimis tak henti-hentinya. Adit yang kini sudah duduk di kelas 8 SMP semakin menunjukkan bakat akademisnya yang cemerlang. Suatu sore, ketika Nenek Betty sedang memeriksa dokumen perusahaan di ruang kerjanya, ia menyadari kalung mutiara peninggalan almarhum ibunya hilang dari berangkasnya. "Adit, Bibi Rini," panggil Nenek Betty dengan suara gemetar. "Apakah kalian melihat kalung mutiaraku?" Bibi Rini yang sedang memasak di dapur segera datang. "Tidak, Bu. Kalung apa itu?" "Kalung mutiara peninggalan ibuku. Aku menyimpannya di brankas, tapi sekarang hilang." Adit yang sedang belajar di kamarnya turun tergopoh-gopoh. "Ada apa, Nek?" "Kalung berharganya Nenek hilang," jawab Bibi Rini dengan wajah khawatir. Pencarian segera dilakukan di seluruh rumah. Semua pelayan ikut membantu mencari, tetapi kalung itu tetap tidak ditemukan. "Terakhir kali aku memakainya adalah seminggu lalu untuk acara amal," ujar Nenek Betty sambil duduk lemas di kursi. "Setelah itu, aku simpan kembali di brankas." Malam itu, Budi dan keluarganya tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. "Kami dengar ada barang berharga yang hilang," kata Budi dengan nada menuduh. "Apalagi yang bisa diharapkan dari orang-orang tidak jelas yang ibu bawa ke rumah ini?" "Ibu, saya sudah bilang dari dulu," sambung Linda. "Mereka hanya mengincar harta ibu." Adit dan Bibi Rini berdiri diam, wajah mereka pucat. "Kami tidak mengambil apa-apa," bantah Bibi Rini dengan suara bergetar. "Sudah pasti salah satu dari kalian yang mencuri," hardik Kevin yang ikut serta. Nenek Betty tampak bingung. Tapi brankasnya tidak rusak. Hanya aku dan Adit yang tahu kombinasi brankas itu. Semua mata tertuju pada Adit. "Nek, saya tidak mengambilnya. Sumpah," protes Adit dengan panik. "Lalu siapa lagi?" tanya Budi sinis. "Kamu satu-satunya yang tahu kombinasi brankas selain ibu." Keesokan harinya, suasana rumah menjadi sangat tegang. Nenek Betty yang bingung memutuskan untuk memanggil polisi. Saat polisi sedang memeriksa tempat kejadian, salah satu pelayan rumah tangga, Mbah Sarminah, yang telah bekerja selama 30 tahun, mendekati Nenek Betty. "Bu, maaf mengganggu. Saya melihat sesuatu semalam," kata Mbah Sarminah dengan suara pelan. "Apa yang kamu lihat, Min?" tanya Nenek Betty. "Saya lihat Tuan Kevin masuk ke ruang ibu kemarin siang, saat ibu sedang tidur siang." Semua yang hadir terkejut. "Apa? Kevin?" Nenek Betty tak percaya. "Itu tidak benar," bantah Kevin dengan wajah memerah. "Dia hanya membela Adit karena kasihan." Tapi Mbah Sarminah bersikukuh. "Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tuan Kevin membuka brankas ibu dengan sangat hati-hati." Budi langsung marah pada anaknya. "Kevin, apa benar?" "Tidak, dia berbohong." Polisi kemudian memeriksa kamar Kevin dan menemukan kalung mutiara itu tersembunyi di balik lemari bukunya. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka juga menemukan surat yang seolah-olah ditulis oleh Adit berisi pengakuan telah mencuri kalung tersebut. "Jadi ini rencana untuk menjebak Adit?" tanya Nenek Betty dengan suara sedih. Kevin akhirnya menangis dan mengaku, Saya hanya ingin mereka pergi dari sini. Nenek lebih sayang Adit daripada saya." Budi tampak hancur. "Maafkan kami, Ibu. Kami telah mendidiknya dengan salah." Tapi Nenek Betty tidak marah. Ia justru mendekati Kevin dan memeluknya. "Kevin, Nenek sayang kamu dan Adit sama besarnya. Kamu tidak perlu cemburu." Adit yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Saya tidak marah, Kevin. Saya mengerti perasaanmu." Insiden ini akhirnya membuka mata semua pihak. Budi dan keluarganya meminta maaf dan berjanji akan menerima Adit sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga.
Mulai sekarang, tidak ada lagi permusuhan di antara kita, kata Nenek Betty pada semua orang yang berkumpul di ruang tamu. Kita adalah keluarga. Malam itu, setelah semua orang pulang, Nenek Betty memanggil Adit ke ruang kerjanya. Adit, Nenek punya sesuatu untukmu. Nenek Betty mengeluarkan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. Ini bukan dari mutiara atau berlian, tapi dari niat tulus Nenek. Sebagai simbol bahwa Nenek percaya padamu sepenuhnya. Adit menerima kalung itu dengan air mata. Terima kasih, Nek. Saya janji akan selalu menjadi orang yang jujur dan baik. Pengkhianatan yang hampir merusak segalanya justru berakhir dengan memperkuat ikatan keluarga. Dan bagi Adit, ini adalah pelajaran berharga bahwa kebenaran dan ketulusan hati pada akhirnya akan selalu menang. 3 tahun berlalu sejak insiden pencurian yang menggoyang rumah tangga Nenek Betty. Adit kini telah tumbuh menjadi pemuda berusia 16 tahun yang tengah menapaki tahun pertamanya di SMA Negeri 3 Jakarta, salah satu sekolah terfavorit di ibu kota. Perawakannya semakin tegap, wajahnya semakin menawan dengan sorot mata yang penuh determinasi, namun bekas luka masa kecil masih sesekali terpancar dari caranya memandang dunia. Adit, kamu pasti akan menjadi bintang di sekolah barumu, ujar Nenek Betty bangga sambil membetulkan dasi seragam SMA Adit yang masih baru. Jangan terlalu berharap tinggi, Nek. SMA 3 kan sekolahnya orang-orang pinter semua, jawab Adit rendah hati, meski dalam hatinya ia merasa grogi. Bibi Rini yang kini telah menjadi semacam ibu asuhnya tersenyum lembut. Kamu sudah membuktikan diri bisa meraih ranking 1 terus di SMP. Pasti di SMA juga bisa. Di sekolah, suasana benar-benar berbeda dari SMP sebelumnya. Gedung yang lebih megah, siswa-siswa yang tampak lebih serius, dan atmosfer akademis yang sangat terasa. Adit memilih jurusan IPA, mengikuti pasionnya di bidang sains dan matematika. Di kelas 10 IPA 4, Adit duduk di bangku paling depan. Saat guru meminta perkenalan, seorang gadis dengan rambut sebahu dan mata yang bersinar maju ke depan. Halo, nama saya Sari. Saya berasal dari SMP 5 dan punya ketertarikan di bidang biologi dan sastra. Perkenalnya dengan percaya diri. Adit terpana. Ada sesuatu tentang gadis ini yang membuatnya tidak bisa berpaling. Saat jam istirahat, ia memberanikan diri mendekati Sari yang sedang membaca buku puisi di kantin. Buku itu karya Sapardi Djoko Damono. Ya? Tanya Adit, mencoba memulai percakapan. Sari menatapnya, agak terkejut. Kamu tahu puisi? Sedikit. Nenek saya punya koleksi lengkap karya-karyanya, jawab Adit sambil duduk di seberang Sari. Percakapan mereka mengalir begitu natural. Dari puisi, ke musik, lalu ke cita-cita. Sari ternyata ingin menjadi dokter, sementara Adit bercita-cita menjadi insinyur. Minggu-minggu berikutnya, Adit dan Sari menjadi partner dalam berbagai tugas kelompok. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan sekolah, atau di kedai kopi dekat sekolah. Kamu tahu, Adit, aku dengar cerita tentangmu dari teman-teman, ujar Sari suatu sore saat mereka mengerjakan laporan biologi. Adit meneguk. Cerita apa? Tentang latar belakangmu. Tapi aku tidak percaya semua gosip itu. Sebagian besar benar, kok, akui Adit dengan jujur. Aku memang dulu pengemis, diangkat Nenek Betty, dan punya masa lalu yang kelam. Sari meletakkan tangannya di atas tangan Adit. Itu tidak membuatmu kurang di mataku. Justru, kamu sangat inspiratif. Bulan-bulan berlalu, dan perasaan Adit pada Sari semakin dalam. Di suatu senja, ketika mereka sedang mengerjakan proyek sains di rumah Nenek Betty, Adit memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Sari, ada sesuatu yang ingin kubicarakan, mulainya gugup. Sari mengangkat kepala dari mikroskop. Ada apa? Kamu berarti banget buat aku. Lebih dari sekadar teman belajar. Sari tersenyum, pipinya memerah. Aku juga merasa sama, Adit. Sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Hubungan mereka sehat dan saling mendukung. Sari membantu Adit dalam pelajaran sastra dan bahasa, sementara Adit membimbing Sari dalam matematika dan fisika. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, orang tua Sari mengetahui hubungan mereka dan tidak menyetujui. Tidak mungkin aku mengizinkan putriku berpacaran dengan anak yang tidak jelas asal-usulnya,
Hardik Pak Handoko, ayah Sari yang seorang pengusaha sukses. Tapi, ayah, Adit itu baik dan pintar, bantah Sari. Ibu juga tidak setuju, timbul Bu Handoko. Kami sudah susah payah menyekolahkanmu di tempat terbaik. Jangan sampai masa depanmu hancur karena salah pergaulan. Adit yang mendengar kabar ini merasa hancur. Mungkin orang tuamu benar, Sar. Aku memang tidak selevel denganmu. Jangan berkata seperti itu, potong Sari. Aku akan buktikan pada mereka bahwa kamu adalah orang terbaik untukku. Nenek Betty, mengetahui masalah yang dihadapi Adit, memutuskan untuk turun tangan. Ia mengundang keluarga Sari untuk makan malam di rumahnya. Apa maksud ibu mengundang kami? Tanya Pak Handoko dengan sikap defensif. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Adit adalah remaja baik yang punya masa depan cerah, jawab Nenek Betty dengan sopan. Selama makan malam, Nenek Betty dengan bangga bercerita tentang prestasi akademis Adit, tentang integritasnya, dan tentang betapa ia telah menganggap Adit seperti cucu kandungnya sendiri. Tapi ibu harus mengerti kekhawatiran kami, ujar Bu Handoko. Kami tidak ingin Sari terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan seperti apa? Tanya Nenek Betty tegas. Adit mungkin tidak berasal dari keluarga kaya, tapi nilai-nilai moral dan kecerdasannya tidak kalah dari siapapun. Setelah kejadian itu, Adit bertekad untuk membuktikan diri. Ia semakin giat belajar dan bahkan memenangkan beberapa kompetensi sains tingkat nasional. Namanya mulai sering muncul di media sebagai remaja berprestasi dari latar belakang sulit. Lihat, ayah, Adit lagi jadi juara Olimpiade Fisika. Seru Sari suatu hari sambil menunjukkan koran pada orang tuanya. Pak Handoko mulai luluh. Dia memang anak yang berprestasi, tidak bisa dipungkiri. Sementara itu, hubungan antara Adit dan Kevin semakin membaik. Kevin yang kini sudah kuliah justru sering membimbing Adit dalam pelajaran dan menjadi semacam kakak baginya. Dengar, Adit, kata Kevin suatu sore. Aku dulu salah menilaimu. Kamu memang pantas dapat semua yang kau raih sekarang. Akhirnya, setelah setahun penuh perjuangan, orang tua Sari mulai menerima hubungan mereka. Mereka bahkan mengizinkan Sari untuk mengikuti les bersama Adit dan mengundangnya untuk acara-acara keluarga. Kami lihat sendiri integritas dan ketulusanmu, Adit, ujar Pak Handoko suatu hari. Kami percayakan Sari padamu, tapi janji untuk selalu menjaganya. Terima kasih, Pak. Saya janji akan selalu menghormati dan mendukung Sari, jawab Adit dengan mata berkaca-kaca. Masa SMA Adit terus berlanjut dengan berbagai prestasi gemilang. Ia tidak hanya menjadi juara kelas, tetapi juga aktif di organisasi OSIS dan klub sains. Cintanya dengan Sari tumbuh semakin kuat, saling mendukung dalam meraih cita-cita. Di penghujung tahun pertama SMA, Adit berdiri di balkon rumah Nenek Betty, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Dari anak kecil yang harus mengemis di jalanan, kini ia menjadi remaja berprestasi dengan masa depan cerah. Semua berkat ketulusan hati seorang nenek tua, dan tentu saja, kerja kerasnya sendiri. Terima kasih, Nek, bisiknya. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Nenek Betty yang mendekatinya dari belakang memeluk bahunya. Kamu yang membawa semua ini untuk dirimu sendiri, Nak. Nenek hanya memberimu kesempatan. Dan dalam dekapan hangat itu, Adit menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Terkadang, dari tempat yang paling tidak terduga, datanglah berkah terindah yang mengubah segalanya. Musim penghujan tahun itu datang dengan getir. Hujan deras tak henti-hentinya mengguyur Jakarta selama seminggu penuh, seakan melambangkan ujian berat yang sedang menimpa keluarga Nenek Betty. Di usia yang ke-78 tahun, kesehatan Nenek Betty mulai menunjukkan tanda-tanda keprihatinan. Suatu pagi, ketika Adit sedang bersiap untuk ujian akhir semester, ia mendengar suara jatuh dari kamar Nenek Betty. Dengan panik, ia berlari dan menemukan Nenek Betty terbaring lemah di lantai. Nek! Nek! Apa yang terjadi? Teriak Adit sambil memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar buruk. Nenek Betty mengalami stroke ringan. Kondisinya stabil sekarang, tapi butuh perawatan intensif.
Bibi Rini yang datang tergopoh-gopoh langsung menangis. Bagaimana ini, Adit? Nenek kita sakit. Adit menggenggam erat tangan Nenek Betty yang dingin. Tenang, Bibi. Nenek pasti bisa melewati ini. Berita sakitnya Nenek Betty menyebar cepat. Budi dan keluarganya segera pulang dari Singapura. Sementara Anton dan keluarga yang tinggal di Amerika juga memutuskan untuk terbang ke Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seluruh keluarga berkumpul, tapi dalam keadaan yang memilukan. Lihat apa yang terjadi pada ibu. Hardik Budi pada Adit di ruang tunggu rumah sakit. Stres karena memikirkan kamu dan bibimu. Jangan salahkan Adit, bantah Kevin yang kini sudah lebih dewasa. Ini penyakit usia tua. Linda, istri Budi, menatap sinis. Kami akan mengurus ibu dari sekarang. Kamu dan bibimu lebih baik minggat dari rumah ibu. Meski mendapat tentangan dari keluarga Nenek Betty, Adit tidak menyerah. Setiap hari setelah sekolah, ia langsung menuju rumah sakit untuk menjaga Nenek Betty. Bahkan saat ujian akhir semester berlangsung, ia tetap menyempatkan diri menjenguk. Sar, aku tidak bisa ikut belajar kelompok hari ini, ujar Adit melalui telepon pada Sari. Aku harus jaga nenek di rumah sakit. Jangan khawatir, Dit. Aku akan kirim catatan belajarnya untukmu, jawab Sari penuh pengertian. Suatu malam, ketika Adit berjaga di samping tempat tidur Nenek Betty, ia mendengar neneknya berbisik lemah. Adit, kamu di sini? Iya, Nek. Adit di sini, jawab Adit sambil memegangi tangan Nenek Betty. Nenek ingin lihat kamu lulus dengan nilai terbaik. 2 minggu sebelum ujian akhir, kondisi Nenek Betty memburuk. Dokter menyatakan perlu operasi darurat dengan biaya yang sangat besar. Meski keluarga Nenek Betty kaya raya, proses pengambilan keputusan terhambat oleh perdebatan antara anak-anaknya. Operasi ini terlalu berisiko untuk usia ibu, bantah Anton. Tapi kita harus berusaha, sanggah Budi. Sementara mereka berdebat, Adit diam-diam mengambil langkah nekat. Ia menjual laptop pemberian Nenek Betty dan semua hadiah berharga yang pernah diterimanya untuk membiayai pengobatan alternatif yang direkomendasikan seorang dokter keluarga. Adit, apa kamu yakin? Tanya Bibi Rini dengan wajah khawatir. Itu hadiah dari Nenek Betty. Bibi, demi nenek, aku rela berkorban apa saja, jawab Adit dengan tegas. Ketika keluarga mengetahui pengorbanan Adit, suasana menjadi haru. Bahkan Budi dan Anton merasa malu. Kami salah menilaimu, Adit, ucap Anton dengan suara bergetar. Kamu lebih menyayangi ibu daripada kami sendiri. Budi memandang Adit dengan penuh penyesalan. Maafkan kami selama ini meragukan ketulusanmu. Di tengah perjuangan melawan penyakit, Nenek Betty meminta untuk pulang ke rumah. Dokter mengizinkan dengan syarat harus ada perawat yang mendampingi 24 jam. Adit, mendekatlah ke nenek, panggil Nenek Betty suatu sore dengan suara lemah. Adit segera duduk di samping tempat tidur neneknya. Ada apa, Nek? Nenek ingin kamu berjanji, tetap sekolah yang rajin, tidak peduli apa yang terjadi pada nenek. Air mata Adit berlinang. Nek, jangan bicara seperti itu. Nenek pasti akan sembuh. Di saat-saat sulit ini, Sari dan keluarganya justru memberikan dukungan tak terduga. Orang tua Sari sering mengunjungi dan bahkan membantu merawat Nenek Betty. Kami lihat sendiri pengorbanan dan ketulusan Adit, ujar Pak Handoko pada Budi dan Anton. Kalian harus bangga memiliki dia seperti anak sendiri. Bibi Rini juga menunjukkan kesetiaannya. Ia rela mengorbankan waktunya untuk merawat Nenek Betty siang dan malam, meski tubuhnya sendiri sudah mulai renta. Ujian akhir semester tiba, dan meski dalam keadaan stres, Adit berhasil meraih ranking pertama CSMA. Prestasi ini ia dedikasikan untuk Nenek Betty. Lihat, Nek, Adit ranking 1. Seru Adit sambil menunjukkan rapor pada Nenek Betty yang terbaring di tempat tidur. Nenek Betty tersenyum lemah. Matanya berbin bangga. Nenek, selalu tahu, kamu anak hebat. Malam itu,
Ketika semua sudah tidur, Adit duduk termenung di taman rumah. Kevin menghampirinya. "Kamu hebat, Adit. Aku tidak akan sanggup melakukan semua yang kamu lakukan," ujar Kevin. "Ini tentang cinta, Kevin. Nenek sudah menyelamatkan hidupku. Kini giliranku untuk membalas budinya." Setelah melalui masa kritis, kondisi Nenek Betty perlahan mulai membaik. Meski harus menggunakan kursi roda dan bicaranya masih sedikit peluh, semangat hidupnya kembali. "Adit, Nenek ingin lihat kamu masuk universitas terbaik," ucap Nenek Betty suatu pagi dengan suara yang sudah lebih jelas. "Iya, Nek. Adit akan masuk teknik mesin di UI, seperti yang Nenek inginkan." Budi dan Anton yang menyaksikan kedekatan antara Adit dan ibunya, akhirnya benar-benar menerima Adit sebagai bagian dari keluarga. Mereka bahkan menawarkan untuk membiayai pendidikan Adit sampai ke jenjang yang tertinggi. "Kami akui, kami salah," kata Budi pada Adit. "Kamu adalah anugerah untuk ibu dan keluarga kami." Di bawah bimbingan Nenek Betty yang mulai pulih, Adit mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Perjuangan melawan penyakit Nenek Betty telah mengajarkannya arti ketabahan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Ujian hidup ini tidak mematahkan semangatnya, justru menguatkan tekadnya untuk membuktikan bahwa setiap kebaikan akan kembali pada kita, meski dalam bentuk yang tak terduga. Setahun telah berlalu sejak Nenek Betty pulih dari stroke-nya. Musim semi membawa angin segar bagi keluarga mereka, namun awan hitam justru menggantung di atas perusahaan Betty Cosmetics. Krisis keuangan yang tidak terduga melanda, mengancam kerajaan bisnis yang dibangun Nenek Betty selama puluhan tahun. Suatu malam, Budi dan Anton datang ke rumah dengan wajah pucat. Pertemuan keluarga darurat diadakan di ruang perpustakaan. Adit, yang kini sudah kelas 12 SMA, diizinkan hadir untuk pertama kalinya. "Ibu, kondisi perusahaan sangat kritis," lapor Anton dengan suara berat. "Kami mengalami kerugian besar selama 6 bulan terakhir." Budi menunduk malu. "Ini sebagian kesalahan saya. Saya mengambil keputusan investasi yang terlalu agresif." Nenek Betty, meski masih menggunakan kursi roda, matanya masih tajam. "Berapa besar kerugiannya?" "Hampir 200 miliar, Ibu," jawab Budi pelan. "Kita terancam bangkrut jika tidak segera mendapat suntikan dana." Adit yang duduk di sudut ruangan merasa hatinya tercekat. Ia tahu Betty Cosmetics adalah buah karya seumur hidup Nenek Betty. Pertemuan berlangsung alot. Berbagai usulan diajukan, mulai dari menjual saham hingga mem-PHK karyawan. Nenek Betty menolak semua usulan tersebut. "Tidak akan ada karyawan yang di-PHK," tegas Nenek Betty. "Mereka sudah seperti keluarga bagi kita." Linda, yang ikut dalam pertemuan, menghela napas. "Ibu, kita harus realistis. Perusahaan tidak bisa terus menanggung beban gaji yang besar." "Ada ide lain," sela Adit tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. "Kau pikir ini saatnya untuk ikut campur, anak SMA?" sindir Anton. "Biarkan dia berbicara," potong Nenek Betty. Dengan sedikit gugup, Adit berdiri. "Selama 3 bulan terakhir, saya mempelajari laporan keuangan perusahaan. Saya menemukan beberapa pola yang menarik." Semua yang hadir terkejut. Budi membuka mata lebar-lebar. "Kau mempelajari laporan keuangan kita?" "Iya. Sejak nenek sakit, saya ingin memahami bisnis keluarga," jawab Adit rendah hati. "Menurut analisis saya, masalah utama bukan di penjualan, tapi di manajemen persediaan dan distribusi." Adit kemudian menjelaskan dengan rinci temuan-temuannya. Ia menunjukkan bagaimana sistem persediaan yang tidak efisien menyebabkan biaya membengkak, dan bagaimana rute distribusi yang tidak optimal menghabiskan banyak dana. Daripada memotong gaji karyawan atau menjual aset, lebih baik kita efisiensi sistem yang sudah ada, pungkas Adit. Malam itu, Adit bekerja sama dengan Kevin yang kini sudah lulus S1 manajemen. Mereka menghabiskan semalaman suntuk membuat proposal penyelamatan perusahaan. "Kamu benar, Adit," ujar Kevin sambil menatap layar laptop. "Sistem distribusi kita sangat tidak efisien. Kita bisa menghemat hampir 30% dengan merombak rute ini." Sementara itu, Nenek Betty mengamati kedua cucunya dari kursi rodanya dengan mata berbinar bangga. "Lihatlah, Bu Rini.
Dua cucuku bekerja sama menyelamatkan perusahaan keluarga. Bibi Rini tersenyum haru. Adit memang anak yang spesial, Bu. Keesokan harinya, di ruang rapat utama Betty Cosmetics, Adit dengan percaya diri mempresentasikan proposalnya di depan direksi dan manajemen perusahaan. Meski usianya masih muda, pengetahuannya yang mendalam dan analisisnya yang tajam membuat semua yang hadir terpana. Dan dengan implementasi sistem digitalisasi persediaan, jelas Adit sambil menunjuk slide presentasi, kita bisa mengurangi biaya operasional sebesar 15% per bulan. Setelah presentasi, Direktur Keuangan perusahaan berkata pada Nenek Betty, "Ibu, proposal ini brilian. Lebih baik dari konsultan mahal yang kita sewa sebelumnya." Nenek Betty memandang Adit dengan air mata kebanggaan. Dia adalah masa depan perusahaan kita. 3 bulan setelah proposal Adit diimplementasikan, hasilnya mulai terlihat. Perusahaan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dan bahkan mulai menunjukkan tren positif. Laporan triwulan ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa, ucap Budi dalam pertemuan keluarga berikutnya. Kita berhasil menghemat 45 miliar berkat usulan Adit. Anton, yang dulu meremehkan Adit, kini memandangnya dengan hormat. Maafkan kami, Adit. Kami meragukan kemampuanmu. Tidak apa-apa, Pak Anton. Saya masih harus belajar banyak, jawab Adit rendah hati. Atas kontribusinya yang luar biasa, Dewan Direksi secara aklamasi memutuskan memberikan beasiswa penuh kepada Adit untuk kuliah di jurusan apapun yang ia inginkan. Tapi ini bukan yang terpenting, ujar Nenek Betty saat menyerahkan sertifikat beasiswa kepada Adit. Yang paling berharga adalah kamu telah membuktikan bahwa ketulusan dan kecerdasan bisa menyelamatkan banyak hal. Adit menerima penghargaan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini semua berkat Nenek. Tanpa kepercayaan Nenek, saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Krisis keuangan perusahaan justru menjadi berkat tersembunyi. Ia mempersatukan keluarga yang sebelumnya terpecah, dan membuktikan bahwa cinta dan dedikasi bisa mengatasi segala rintangan. Suatu sore, ketika Adit dan Nenek Betty duduk di taman, Nenek Betty berkata, "Adit, suatu hari nanti, perusahaan ini akan menjadi milikmu dan Kevin. Nenek percaya kalian berdua akan membawanya ke level yang lebih tinggi. Tapi, Nek, saya hanya ingin membalas budi baik Nenek, bukan untuk kekayaan atau jabatan." Nenek tahu, "Nak, itulah mengapa kamu pantas mendapatkan semuanya." Dengan beasiswa yang diterimanya, Adit mulai mempersiapkan diri untuk kuliah di Teknik Industri UI. Ia memilih jurusan ini karena ingin terus berkontribusi dalam mengoptimalkan sistem perusahaan keluarga. Sari, yang akan melanjutkan ke kedokteran UI, mendukung sepenuhnya. "Kamu akan menjadi ahli sistem yang hebat, Dit. Aku percaya padamu." Bahkan keluarga Sari kini sepenuhnya menerima Adit. "Kami bangga padamu, Adit," ujar Pak Handoko. "Kau telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan seseorang." Malam sebelum Adit memulai kuliahnya, Nenek Betty memanggilnya ke ruang kerjanya. "Adit, Nenek ingin memberikan sesuatu padamu." Dari laci meja, Nenek Betty mengeluarkan sebuah buku catatan tua. Ini adalah catatan perjalanan bisnis Nenek dari nol. Semua rahasia kesuksesan ada di sini. Adit menerima buku itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Nek. Ini lebih berharga dari apapun. Yang paling berharga bukanlah perusahaan atau uang, Nak, tapi nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Itulah warisan sesungguhnya." Dan dalam keheningan malam, Adit menyadari bahwa pengorbanannya selama ini, waktu, tenaga, bahkan menjual barang berharganya, telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengakuan, penerimaan, dan cinta dari keluarga yang kini benar-benar menjadi miliknya. Dari pengemis kecil di jalanan menjadi penyelamat perusahaan multijutaan dolar, perjalanan Adit membuktikan bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia ketika dilakukan dengan ketulusan hati. 2 tahun telah berlalu sejak Adit berhasil menyelamatkan Betty Cosmetics dari kebangkrutan. Kini, ia telah menjadi mahasiswa tingkat 3 di Teknik Industri UI dengan prestasi yang cemerlang. Sementara itu, Nenek Betty yang semakin sepuh memutuskan untuk mulai menyerahkan kendali perusahaan sepenuhnya kepada anak-anaknya. Suatu sore, di ruang perpustakaan rumah yang megah,
Nenek Betty mengumpulkan seluruh keluarganya untuk pertemuan penting. Wajahnya tampak serius. Tangannya memegang erat setumpuk dokumen. "Anak-anakku, hari ini ibu ingin membuat pengaturan terakhir untuk masa depan perusahaan." Mulanya dengan suara yang lemah namun tegas. Budi dan Anton duduk di depan dengan penuh perhatian. Kevin dan Adit, yang kini sudah dianggap sebagai generasi penerus, duduk di samping mereka. Bahkan Bibi Rini diundang untuk hadir. Ibu telah memutuskan untuk menyerahkan posisi direktur utama kepada... Nenek Betty berhenti sejenak. Matanya memandang setiap orang di ruangan itu. Semua menahan napas. Budi dan Anton saling memandang. Sementara Kevin tampak gugup. Kepada Adit. Ruang perpustakaan mendadak senyap. Kemudian, Budi meledak. "Ibu gila. Dia bukan darah daging kita. Dia hanya anak jalanan yang ibu temukan." Anton mencoba menenangkan. "Budi, jangan bicara seperti itu pada ibu." "Tidak. Ini sudah keterlaluan. Ibu lebih memilih orang asing daripada anak kandung sendiri." Di tengah keributan, tiba-tiba seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana masuk ruangan didampingi Pak Joko. Semua terkejut, terutama Budi yang wajahnya mendadak pucat. "Siapa ini?" tanya Nenek Betty dengan bingung. "Saya Murni, Bu. Saya mantan kekasih Budi," ujar wanita itu dengan suara bergetar. "Dan saya membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan." Budi berdiri dengan gemetar. "Dia pembohong. Usir dia dari sini." Tapi Murni sudah mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Selama bertahun-tahun, Budi telah menggelapkan uang perusahaan. Semua buktinya ada di sini. Satu persatu, Murni membeberkan kebenaran yang mencengangkan. Ternyata, Budi telah melakukan penyelewengan dana selama lebih dari 10 tahun. Yang lebih mengejutkan, kerugian 200 miliar yang dulu hampir membuat perusahaan bangkrut sebagian besar adalah hasil korupsinya sendiri. "Dia bahkan menyuruh saya untuk memalsukan dokumen," lanjut Murni dengan air mata. "Tapi saya tidak tahan lagi melihat ketidakadilan ini." Nenek Betty terduduk lemah di kursinya. "Budi, anakku, kenapa?" Karena tekanan, Budi akhirnya mengaku, Saya punya hutang judi yang besar. Dan saya iri pada Anton yang selalu dianggap lebih baik." Yang membuat semua orang semakin terkejut, Kevin tiba-tiba berdiri. "Saya juga ingin mengaku sesuatu," katanya dengan suara rendah. "Saya tahu tentang semua ini sejak setahun yang lalu." Semua mata tertuju pada Kevin. "Tapi mengapa kau tidak berkata apa-apa?" tanya Nenek Betty dengan sedih. Karena ayah mengancam akan mengusir ibu dan adik-adik saya dari rumah," jawab Kevin sambil menatap tanah. Adit, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Saya sudah mencurigai sesuatu sejak dulu. Tapi saya tidak punya bukti." Nenek Betty tampak menua dalam sekejap. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Budi, anakku, ibu harus melaporkanmu kepada polisi. Ini sudah melampaui batas." Linda, istri Budi, jatuh berlutut. "Ibu, kasihanilah dia. Dia ayah dari anak-anakmu." Tapi Anton dengan tegas menyahut, "Ibu benar. Ini sudah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan." Di tengah situasi yang mencekam, tiba-tiba Bibi Rini angkat bicara dengan suara gemetar. "Bu Betty, saya juga ada sesuatu yang harus diakui." Semua kembali terkejut. Adit memandang bibinya dengan cemas. Selama ini saya tidak jujur tentang hubungan saya dengan Adit." Ruangan kembali senyap. Bibi Rini menarik napas dalam. "Adit sebenarnya adalah anak kandung saya." Adit terduduk lemah. Apa maksudmu, Bibi?" "Dulu, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ini. Saya dan almarhum Pak Robert." Nenek Betty memandang Bibi Rini dengan wajah tak percaya. "Suamiku." Bibi Rini menangis terseduh-seduh. "Itu hanya terjadi sekali, Bu.
Dan ketika saya hamil, Pak Robert menyuruh saya pergi. Dia memberikan uang dan menyuruh saya mengaku bahwa Adit adalah anak adik saya yang meninggal. Adit seperti terkena petir. Jadi saya. Kamu adalah cucu kandung Nenek Betty, jawab Bibi Rini pelan. Nenek Betty berdiri dengan gemetar, mendekati Adit. Jadi selama ini, cucuku sendiri yang menolongku menyeberang jalan itu. Air mata kebahagiaan mengalir deras di wajahnya. Ia memeluk Adit erat-erat. Tuhan memang bekerja dengan caranya yang misterius. Dia mempertemukan kita kembali. Budi yang menyaksikan semua ini tertawa getir. Jadi ternyata ibu memang memilih cucu kandung ibu sendiri. Sedangkan kami hanya. Malam itu, setelah semua kebenaran terungkap, keputusan harus diambil. Budi secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi. Nenek Betty, dengan berat hati, melaporkan penyelewengan yang dilakukan anaknya sendiri. Sebelum Budi dibawa, Nenek Betty memeluknya. Ibu akan menunggumu pulang. Dan ibu akan pastikan kamu mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan. Sementara itu, Adit masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Bibi Rini adalah ibunya sendiri. Kenapa? Kenapa tidak bilang dari dulu? Tanyanya dengan hati remuk. Karena saya malu, Nak. Dan saya takut Nenek Betty akan mengusir kita. Lebih baik kamu tumbuh sebagai cucu angkat yang dicintai daripada cucu kandung yang ditolak. Kebenaran yang pahit namun membebaskan ini akhirnya menjelaskan banyak hal. Mengapa Nenek Betty merasa begitu terhubung dengan Adit sejak awal? Mengapa Adit memiliki bakat bisnis yang mirip dengan almarhum kakeknya? Mulai besok, ucap Nenek Betty pada semua yang hadir, Adit akan menjadi pewaris sah perusahaan ini. Bukan karena dia cucu kandungku, tapi karena dia yang paling pantas. Dan dalam pelukan Nenek Betty, Adit akhirnya menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Tentang rasa belonging, tentang mengapa ia merasa begitu di rumah ketika bersama Nenek Betty, dan tentang takdir yang mempertemukan mereka di Zebra Cross pada tahun itu. Kebenaran memang pedih, tetapi ia juga membebaskan. Dan malam itu, meski dengan hati yang terluka, mereka semua akhirnya merdeka dari kebohongan yang telah membelenggu mereka selama bertahun-tahun. Setelah kebenaran pahit tentang hubungan darah antara Adit dan Nenek Betty terungkap, kehidupan di keluarga besar itu memasuki babak baru. Adit, yang kini mengetahui bahwa Bibi Rini adalah ibunya yang sebenarnya, harus menjalani proses penyesuaian yang tidak mudah. Namun, tekadnya untuk membuktikan diri di perusahaan keluarga tidak pernah surut. Pagi itu, Adit berdiri di depan gedung megah Betty Cosmetics dengan setelan bisnis suit baru. Tangannya sedikit berkeringat ketika ia memasuki lobi yang penuh dengan karyawan yang lalu lalang. Nervous? Tanya Kevin yang sudah menunggunya di depan lift. Sedikit, akui Adit sambil mengatur napas. Ini berbeda dari sekedar memberikan presentasi. Kevin menepuk pundaknya. Kamu akan baik-baik saja. Ingat, kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini sekali. Mereka naik ke lantai 15, di mana divisi operasional berada. Adit memulai karirnya sebagai asisten manajer operasional, posisi yang sengaja dibuat Nenek Betty untuk memberinya pengalaman praktis tanpa langsung menempatkannya di posisi puncak. Saat diperkenalkan di meeting pagi, Adit bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa manajer senior. Jadi ini anak emasnya Ibu Betty, bisik manajer produksi, Pak Hendra, cukup keras sampai terdengar oleh semua orang. Dari pengemis jadi manajer, hanya butuh beberapa tahun saja. Adit memilih untuk tidak bereaksi. Ia tersenyum dan menyapa semua orang dengan sopan. Selamat pagi, saya Adit. Senang bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu semua. Manajer logistik, Bu Maya, menyambut dengan agak dingin. Kami harap Anda bisa berkontribusi, bukan hanya jadi hiasan saja. Tugas pertama Adit adalah mengoptimalkan sistem distribusi regional Jawa Barat. Data yang diberikan kepadanya tidak lengkap, dan tim yang ditugaskan membantunya justru sering lupa memberikan informasi penting. Mereka sengaja menghambatmu, kata Kevin saat makan siang. Mereja takut posisinya terancam. Tidak masalah, jawab Adit sambil membuka laptopnya. Saya akan cari data sendiri.
Malam itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Adit masih duduk di kubikelnya. Ia menyusun ulang semua data, menganalisis rute distribusi, dan menghitung efisiensi yang mungkin dicapai. Setelah 2 minggu bekerja tanpa kena lelah, Adit berhasil mengidentifikasi pemborosan sebesar 15% dalam biaya distribusi. Ia menyusun proposal detail dengan solusi konkret. Manajer Hendra menolak meeting MU, lapor sekretaris divisi pada Adit. Dia bilang tidak ada waktu untuk mendengarkan ide anak kemarin sore. Adit tidak menyerah. Ia langsung menghadap ke direksi dengan membawa proposalnya. Nenek Betty, yang mengetahui hal ini, sengaja tidak campur tangan. Ia ingin Adit membuktikan diri sendiri. Di ruang rapat direksi, Adit mempresentasikan temuannya dengan percaya diri. Dengan mengkonsolidasikan gudang distribusi dan mengoptimalkan rute, kita bisa menghemat 3,5 miliar per bulan. Jelas Adit dengan data yang solid. Direktur Keuangan, Pak Wisnu, terkesan. Analisis yang sangat mendetail. Bahkan konsultan eksternal kita tidak pernah memberikan solusi sejelas ini. Tapi manajer Hendra masih mencoba meremehkan. Teori di kertas selalu indah. Tapi di lapangan, pasti ada kendala. Justru saya sudah survei ke lapangan, bantah Adit. Saya sudah berbicara dengan sopir-sopir truk dan staf gudang. Mereka yang memberikan masukan berharga ini. Proposal Adit disetujui untuk diimplementasikan percobaan selama 1 bulan. Hasilnya melebihi ekspektasi. Perusahaan berhasil menghemat 4,1 miliar, bahkan lebih dari yang diprediksi. Selamat, Adit, ucap Bumaya suatu pagi dengan sikap yang sudah jauh lebih hangat. Saya akui, saya salah menilaimu. Manajer Hendra masih enggan mengakui, tetapi ia mulai menghormati Adit. Untuk anak muda, kamu cukup kerja keras. Suatu malam, Adit pulang larut dan menemukan Bibi Rini, atau ibunya, masih menunggu di ruang keluarga. Kenapa belum tidur, Bu? Tanya Adit, masih terbiasa memanggilnya, Bibi. Saya ingin minta maaf, Nak, jawab Rini dengan mata berkaca. Selama ini saya berbohong padamu. Mereka berdua duduk dan berbicara hingga larut malam. Rini menceritakan seluruh kisahnya dengan almarhum Robert, tentang betapa sulitnya ia membesarkan Adit sendirian, dan tentang rasa bersalah yang selalu menghantuinya. Saya tidak layak disebut ibumu, isaknya. Tidak, ibu adalah ibu terhebat, sanggah Adit sambil memeluknya. Ibu mengorbankan segalanya untuk saya. Beberapa bulan kemudian, sebuah krisis terjadi. Supplier utama bahan baku tiba-tiba memutuskan kontrak. Manajer Hendra dan timnya panik, tidak tahu harus berbuat apa. Kita hanya punya stok untuk 2 minggu, keluh Hendra dalam meeting darurat. Adit dengan tenang mengajukan solusi. Saya sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Ada 3 supplier alternatif yang sudah saya survei, dan salah satunya bahkan menawarkan harga 10% lebih murah. Semua yang hadir terkejut. Kapan kamu melakukan itu? Tanya Bumaya. Sejak 3 bulan lalu. Saya selalu percaya kita perlu memiliki plan B. Krisis berhasil diatasi dengan lancar berantisipasi Adit. Prestasi ini akhirnya membuat seluruh karyawan menghormatinya. Dalam rapat direksi Triwulan, Nenek Betty mengumumkan keputusan penting. Berdasarkan kinerja dan kontribusi luar biasa, mulai bulan depan, Adit dipromosikan menjadi General Manager Operasional. Semua bertepuk tangan, termasuk manajer Hendra yang kini dengan tulus mengakui kemampuan Adit. Saya akui, saya salah, ucap Hendra setelah rapat. Kamu pantas dapat posisi itu. Di akhir bulan pertama sebagai General Manager, Adit mengadakan pertemuan dengan seluruh stafnya. Saya ingin berterima kasih pada semua yang telah mendukung, bahkan pada yang awalnya meragukan saya, ujarnya. Karena keraguan kalian justru memacu saya untuk bekerja lebih keras. Kevin, yang kini menjadi manajer pemasaran, tersenyum bangga pada sepupunya. Dia memang luar biasa, ya? Bisiknya pada Nenek Betty yang diam-diam mengamati dari belakang. Ya, dia mewarisi darah bisnis kakeknya, jawab Nenek Betty bangga. Kehidupan Adit kini menemukan keseimbangan baru. Di siang hari, ia adalah eksekutif muda yang disegani. Di malam hari, ia adalah anak yang berbakti pada 2 ibu, Nenek Betty yang membesarkannya dan Rini yang melahirkannya.
Hubungannya dengan Sari juga semakin serius. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, berdiskusi tentang masa depan. "Kamu benar-benar berbeda dengan pemuda lain," puji Sari suatu sore. "Bukan karena kekayaan atau posisimu, tapi karena integritas dan kerendahan hatimu." "Semua itu berkat nenek dan ibu," jawab Adit. "Mereka mengajarku bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi tentang seberapa banyak kita bisa membantu orang lain naik bersama." Perjuangan karir Adit mungkin baru dimulai, tetapi ia telah membuktikan bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan integritas, tidak ada halangan yang tidak bisa diatasi. Dari pengemis kecil di jalanan menjadi eksekutif di perusahaan multinasional, perjalanannya membuktikan bahwa takdir memang bisa berubah, asalkan kita tidak pernah berhenti berusaha dan berbuat baik. 5 tahun telah berlalu sejak Adit pertama kali menginjakan kaki di Betty Cosmetics sebagai karyawan junior. Kini, di usia yang ke-28 tahun, ia telah tumbuh menjadi salah satu eksekutif termuda dan paling dihormati di industri kosmetik Indonesia. Namun, di balik kesuksesan karirnya, ada sebuah keputusan berat yang harus diambil, sebuah pilihan antara cinta dan pengabdian. Suatu senja, Adit dan Sari duduk di restoran favorit mereka yang menghadap langsung ke kota Jakarta. Cahaya lampu-lampu gedung mulai bermunculan, menciptakan pemandangan yang romantis. Namun, malam ini ada ketegangan di antara mereka. Johns Hopkins University menawarkan beasiswa penuh untuk program spesialisasi kedokteran, ujar Sari dengan suara bergetar. "Ini kesempatan emas, Dit." Adit menatap tunangannya dengan perasaan campur aduk. "Berapa lama?" 6 tahun. Program spesialisasi bedah jantung. 6 tahun. Kata-kata itu menggantung di antara mereka seperti pedang. Adit baru saja diangkat sebagai Vice President of Operations, dan nenek Betty yang kesehatannya semakin menurun sangat bergantung padanya. "Kamu harus menerimanya," kata Adit akhirnya, memegangi tangan Sari. "Ini impianmu sejak kecil." Malam itu, Adit mengumpulkan keluarga besar di rumah nenek Betty. Suasana ruang keluarga terasa berat ketika ia mengumumkan berita tersebut. "Jadi kamu akan membiarkan tunanganmu pergi selama 6 tahun?" tanya Budi yang kini sudah bebas dan bekerja sebagai konsultan di perusahaan. "Ini untuk masa depannya, Pak Budi," jawab Adit tegas. "Saya tidak akan pernah menghalangi mimpi seseorang." Nenek Betty yang duduk di kursi rodanya menghela napas. "Tapi bagaimana dengan perusahaan? Kamu tahu kondisi nenek sudah tidak memungkinkan untuk memimpin lagi." "Justru itu yang ingin saya bicarakan," sahut Adit. "Saya tidak akan ikut dengan Sari. Saya akan tetap di sini." Semua terkejut, termasuk Sari yang mendampinginya. "Apa? Tidak," protes Sari. "Kita harus menghadapi ini bersama." Di balkon lantai 2, Adit dan Sari akhirnya bisa berbicara berdua. "Kamu tidak bisa mengorbankan karirmu untuk saya," desis Sari dengan mata berkaca. "Bukan pengorbanan, sayang," jawab Adit lembut. "Ini pilihan. Perusahaan ini adalah warisan nenek Betty yang harus dijaga. Dan nenek butuh saya di sini. Tapi jarak yang begitu jauh, 6 tahun. Kita akan melewatinya. Teknologi sekarang sudah canggih. Kita bisa video call setiap hari." Sari memandang kota di bawah mereka. "Aku takut kita berubah. Takut cinta kita tidak cukup kuat untuk bertahan." Adit memeluknya dari belakang. "Cinta kita sudah melalui ujian yang lebih berat. Dari penolakan orang tuamu sampai tekanan keluarga saya. Jarak tidak akan mematahkannya." Keesokan harinya, nenek Betty memanggil Adit ke kamarnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, namun matanya masih berbinar dengan kebijaksanaan. "Nak, nenek tidak mau menjadi beban untuk mimpimu," ujarnya dengan suara parau. "Nenek bukan beban. Nenek adalah keluarga. Tapi cinta juga penting. Kamu dan Sari sudah bersama sejak SMA. Jangan biarkan ini hancur karena nenek." Adit berlutut di samping kursi roda nenek Betty. "Nenek, dulu nenek tidak berpikir 2 kali untuk membantu saya. Sekarang giliran saya membalas budi baik nenek." Setelah melalui diskusi panjang,
Akhirnya mereka menemukan solusi. Adit akan tetap di Indonesia untuk memimpin perusahaan, sementara Sari akan berangkat ke Amerika. Mereka akan menikah sebelum Sari berangkat, dan berkomitmen untuk saling mengunjungi setidaknya 4 kali dalam setahun. Kamu yakin dengan ini? Tanya Kevin pada Adit saat mereka berdua minum kopi di kantor. Tidak ada yang pasti dalam hidup, Kev. Tapi saya percaya pada cinta kami. 6 tahun itu lama, Adit. Banyak yang bisa berubah. Tapi kalau cinta itu cukup kuat, waktu dan jarak hanya akan membuatnya semakin dewasa. Hari keberangkatan Sari tiba. Di bandara, suasana haru tak terelakkan. Keluarga besar hadir untuk melepas, termasuk orang tua Sari yang kini sudah menganggap Adit seperti anak sendiri. Jaga dirimu baik-baik, pesan Adit sambil memeluk Sari erat. Kamu juga. Jangan kerja terlalu keras. Mereka berjanji untuk selalu jujur dan terbuka, untuk saling mendukung meski terpisah lautan dan benua. Bulan-bulan berlalu menjadi tahun. Adit membenamkan diri dalam pekerjaan, membawa Betty Cosmetics ke level yang lebih tinggi. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan meluncurkan beberapa produk inovatif dan berekspansi ke pasar internasional. Sementara itu, Sari tumbuh menjadi dokter yang brilian. Prestasinya di Johns Hopkins membuat bangga semua orang yang mengenalnya. Mereka menjaga janji mereka, video call setiap hari, saling mengunjungi setiap ada kesempatan, dan selalu hadir dalam suka dan duka masing-masing. Di tahun ketiga perjalanan mereka, Nenek Betty mengalami komplikasi kesehatan yang serius. Adit harus membagi waktunya antara perusahaan dan merawat neneknya. Kamu harus pulang, desak Adit melalui telepon pada Sari. Nenek kondisinya kritis. Tapi Sari sedang menghadapi ujian penting yang tidak bisa ditinggalkan. Aku tidak bisa, sayang. Ujian praktik spesialisasi. Tidak apa-apa, suara lemah Nenek Betty terdengar dari tempat tidur. Sari tidak perlu pulang. Aku ingin dia fokus pada mimpinya. Di tengah semua tantangan, cinta Adit dan Sari justru semakin kuat. Jarak mengajarkan mereka untuk lebih menghargai setiap momen bersama, untuk tidak mengambil apapun untuk diberikan. Setiap kunjungan Sari ke Indonesia adalah perayaan. Setiap pertemuan adalah hadiah yang mereka syukuri. Kamu tidak pernah berubah, bisik Sari suatu kali ketika mereka berjalan-jalan di taman. Masih sama-sama sabar dan pengertian. Kamu juga. Masih sama cantik dan kuatnya. 6 tahun akhirnya berlalu. Sari kembali ke Indonesia sebagai dokter spesialis bedah jantung yang berprestasi. Keluarga besar menyambutnya dengan sukacita. Selamat datang pulang, dokter. Sambut Adit di bandara, dengan karangan bunga di tangan. Rasanya seperti mimpi akhirnya kembali untuk selamanya. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana namun bermakna, dihadiri oleh semua orang yang telah mendukung perjalanan cinta mereka. Dalam sambutannya di resepsi pernikahan, Nenek Betty dengan suara bergetar berkata, "Mereka mengajarkan kita tentang arti cinta sejati, bukan tentang posesif atau menguasai, tapi tentang saling mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh." Adit memandang istrinya dengan penuh cinta. 6 tahun terpisah mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang selalu bersama, tapi tentang selalu ada untuk satu sama lain, meski terpisah oleh jarak dan waktu. Hidup mereka melanjut, penuh dengan cinta dan pengabdian, pada keluarga, pada karir, dan pada sesama. Dan seperti yang selalu dikatakan Nenek Betty, kebaikan yang tulus akan selalu kembali, dalam bentuk yang tak terduga namun selalu tepat pada waktunya. Dari pertemuan tak sengaja di Zebra Cross, hingga cinta yang bertahan melampaui jarak dan waktu, kisah mereka membuktikan bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa besar kita memberi dan berkorban untuk kebahagiaan orang yang kita cintai.